Kakak perempuan, bayar. Gadis, apa kamu mau beli test pack? Ya, Gadis kecil, apa kamu sudah dewasa? saya 21 tahun. Kalau begitu, apa kamu tahu cara pakai test pack ini? Aku. Sangat mudah. Nah, ini area sampelnya. Kamu teteskan beberapa tetes urin di sini. Tunggu 15 menit. Kalau muncul 1 garis, itu artinya tubuhmu normal, tidak hamil. Kalau muncul 2 garis, itu artinya kamu hamil. Oke, terima kasih kakak perempuan. Tidak apa-apa. Kumohon, jangan sampai hamil. Dua garis, hamil. Bagaimana ini? Hei, hei. Wah, Adik perempuan, kamu terlihat imut. Ayo temani kakak minum. Aku tidak bisa minum alkohol. minum saja, alkohol ini tidak ada kadarnya kok. Kalau sudah minum, kakak akan membawamu pergi. Betul. Benarkah? Baiklah. Kalau begitu, aku boleh pergi? Tentu saja kakak akan membawamu pergi. Jangan, lepaskan aku. Aku masih harus mengantar barang. Lepaskan. Kamu siapa? Kalau tidak pergi, aku akan menghabisimu. Terima kasih, Paman. Aku. Pertama kali, Paman, tolong aku. Aku tidak enak badan. tenang saja, aku akan pelan-pelan. Kenapa bisa sial begini? Langsung hamil di percobaan pertama. Dewi Wijaya, apa kamu mati di toilet? Cepat keluar sekarang. Bibi kedua, aku. Kamu ini kenapa? Sudah di toilet lebih dari setengah jam. Air tidak gratis, listrik juga tidak gratis. Cepat antar barangnya. Bibi kedua, bisakah aku tidak pergi hari ini? Aku tidak enak badan. Cengeng, kamu menangisi. Semua keberuntunganku. Tidak bisa masuk universitas, pergi antar barang dengan patuh. Aku sudah diterima di universitas, surat penerimaannya sudah dikirim ke rumah. Kalian yang menganggap biaya kuliah mahal dan tidak mengizinkanku pergi. Jika aku kuliah, aku tidak akan hamil dan nasibku tidak akan semenyedihkan ini. Untuk apa anak perempuan? Belajar banyak-banyak kalau bukan karena dulu pelakor ayahmu tidak menginginkanmu dan kamu hampir mati terbakar api besar? Aku tidak akan menampungmu. Sekarang saatnya kamu membalas budiku. Cepat antar barangnya. Kalau tidak, menikah saja dengan keluarga kaya raya di ujung desa. Sayang, Mama minta maaf padamu. Jika Mama melahirkanmu, itu berarti Mama tidak bertanggung jawab padamu. Mama tidak bisa membiarkanmu menderita bersamaku. Gadis, apakah kamu yang mengantar barang? Ya benar. Tolong antar barangnya ke gudang. Baik. Apakah keluargamu sangat sibuk? Bagaimana bisa membiarkan seorang gadis kecil mengantar barang sendirian? Bibi dan mereka semua cukup sibuk, tapi Anda jangan khawatir. Aku akan membantumu membawa semua barangnya ke dalam. Baik, baik, baik. Ayo pergi. CO, bukankah ini gadis yang Anda selamatkan di bar waktu itu? Kamu kembali dulu. Baik. Paman, Sangat lelah. Kalau lelah, jangan lakukan. Kenapa kamu menangis? tidak menangis, hanya berkeringat. Kalau begitu, usaplah. Oh. Apakah semua kotak ini harus dipindahkan ke dalam? Ya. Apakah diletakkan di rak ini?
Betul, taruh saja di sini. CO, kenapa Anda di sini? Dengan status Anda, bagaimana bisa datang ke gudang? Tempat yang begitu ramai ini? Anda yang bertanggung jawab, kan? Betul. Sekarang sudah beres. Pergi selesaikan pembayarannya. Tidak disangka gadis kecil ini ternyata mengenal CEO dan bahkan membuat CEO yang selalu menganggap wanita seperti udara membantunya memindahkan kotak. Ini adalah CEO grup Awan Langit nomor 1 di dunia. Gadis kecil ini benar-benar hebat. Baiklah. Gadis kecil, mulai sekarang kamu tidak perlu mengantar barang ini sendiri. Kami akan mengirim orang untuk mengambilnya dari tokomu. Sebelumnya kita sepakat 80 yuan per kotak. Aku akan menaikkannya sedikit untukmu. 120 per kotak. Bagaimana menurutmu? 120. Setiap kotak untung 40 lebih. Setelah pengiriman batch barang ini, aku bisa mengumpulkan biaya prosedur medis. Terima kasih. Harga ini sudah cocok. Ini. Urusanmu sudah selesai di sini. Ayo pergi. Baik. Tapi untuk operasi, perlu tanda tangan orang tua. Kalau bibi kedua tahu, dia pasti akan menghajarku habis-habisan. Kejadian di bar hari itu, aku juga bertanggung jawab. Aku akan memberimu kompensasi yang sesuai. Kamu tidak perlu memberiku kompensasi. Bisakah kamu membantuku? Berapa usiamu? Aku 21 tahun. Kamu sudah memindahkan banyak kotak. Pasti lapar, kan? Aku akan mentraktirmu makan. Kalau begitu, aku traktir kopi. Atau kalian para wanita suka minum teh susu. Suka rasa apa? Aku akan mengantarmu membelinya. Paman, aku hamil. Apa katamu? Aku bilang aku hamil. Kelihatannya polos dan tidak berbahaya, ternyata masih ingin menjebakku dengan anak ini. Berapa banyak uang yang kamu inginkan? Aku tidak mau uang. Kejadian di bar hari itu juga berkat kamu tidak perlu bertanggung jawab padaku. Hanya saja ada beberapa hal yang tidak bisa kupecahkan. Bisakah kamu membantuku menandatangani formulir operasi? Apa maksudmu? Aku ingin menggugurkan kandungan. Kamu tidak menginginkan anak ini? Aku tidak ingin menggunakan anak ini untuk mengancammu dan membuatmu kesulitan. Aku sangat menyesal. Tapi operasi ini butuh tanda tangan orang tua. Aku tidak ingin keluargaku tahu. Aku mohon padamu. Kumohon hanya tanda tangan saja. Soal biaya operasi, aku akan mencari cara sendiri. Jangan khawatir. Setelah operasi selesai, aku tidak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Apa yang kamu lakukan? Sudah periksa ke rumah sakit? Saya tidak pergi ke rumah sakit. Saya beli alat tes kehamilan. Orang itu bilang 2 garis berarti hamil. Ikut aku. Kemana? Kita ke rumah sakit dulu untuk periksa. Hal lain bisa dibicarakan nanti. Direktur Gunawan, tolong periksa dia. Apakah dia hamil atau tidak? Tuan Muda Kusuma. Nona ini, silakan ikut saya. Saya akan memeriksanya sendiri. Direktur, di rumah sakit Anda, untuk prosedur pengakhiran kehamilan, berapa biayanya? Kamu tidak menginginkan anak ini lagi? Ya, Gadis, jika kamu mengandung anak Tuan Muda Kusuma, kamu akan hidup nyaman seumur hidup. Bagaimana? Saya sudah melakukan 2 pemeriksaan padanya, dan dia positif hamil. Berapa usia kandungannya? Sekitar 2 bulan. Baik, saya mengerti. Dokter Gunawan, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. aku tidak sengaja. Ayo pergi. Kita tidak jadi di rumah sakit untuk operasi. Kamu ingin menggugurkan anakku. Sekarang setiap bulan, saya tidak punya gaji. Saya sama sekali tidak mampu membesarkan anak ini. Lagi pula, saya juga tidak ingin anak saya lahir tanpa ayah, dan saya tidak ingin dia menderita bersamaku. Apa kau menganggapku sudah mati? Ah. Aku adalah ayah dari anak ini. Aku akan bertanggung jawab atas masalah ini. Maksudmu? Kamu bersedia membesarkan anak ini? Aku bersedia. Ini adalah anak pertamaku, dan aku juga berharap dia bisa lahir dengan selamat. Hanya saja, aku tidak ingin anak ini menjadi beban bagimu. Aku bisa berjanji padamu, jika anak ini lahir, aku akan bertanggung jawab padamu dan juga pada anak itu. Ini pertama kalinya aku jadi mama. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa melakukannya dengan baik. Aduh, dan kamu juga tahu bagaimana situasi keluargaku. Aku sangat takut mereka tidak akan menerimanya. Masalah keluargamu akan kurus. Tunggu aku. Tuan Kusuma, kamu baik sekali. Bibi kedua, aku sudah kembali.
Jam berapa ini? Kau masih tahu jalan pulang? Aku suruh kau kirim barang, kemana kau kirim? Apa kau berkeliaran di luar? Berlutut? Bibi kedua, aku sudah kirim barangnya ke gudang. Uangnya mana? Ini, Wah, sekali kirim barang, dapat uang sebanyak ini? Apa manajer gudang, perusahaan besar mana, tertarik padamu? tidak. Itu, alat tes kehamilan di toilet. Punyamu? Bibi kedua, aku tidak sengaja. Diam. Aku sangat marah. Aku sangat marah. Padahal sebentar lagi, aku akan menjodohkanmu, dan bisa dapat harga bagus. Siapa sangka kau, jalang ini, bukan hanya merusak nama baik keluarga, tapi juga jadi tidak berharga. Kembalikan uang mahar padaku. Bibi kedua, bukan begitu. Kau jalang, kau masih berani bersembunyi, kau hamil sekarang? Pria mana yang mau padamu? Wanita hamil tidak ada harganya, kau tahu itu? Dewi Wijaya, kau serigala tak tahu terima kasih. Jika kau kabur, jangan pernah kembali padaku. Halo, Paman. Siapa ini? Aku tunangan Narendra. Ada apa? Tunangan? Udah jam berapa ini? Dewi Wijaya belum datang juga. CO, Nona Wijaya mungkin sedang di jalan, ada halangan. Biasanya, kalau bicara agak keras saja, dia sudah gemetar. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Cepat pergi dan lihat ada apa. Baik, Tunggu sebentar. Aku masih tidak tenang. Kau pergi ke rumahnya dengan mobil, lihat apa yang sebenarnya terjadi. apakah ini masih Pak Kusuma yang tegas, dingin dan dominan itu? Rizky Susanto, kenapa kau melamun? Cepat pergi dan mengemudi. Baik CO. Halo, ada orang di dalam? Gedor-gedor. Mau cari mati ya? Kalian siapa? Mau apa di rumahku? Halo, apakah Nona Dewi Wijaya ada? Dewi Wijaya? Dia tidak tahu, lari dengan pria kaya mana? Semalam tidak pulang, sekarang tidak tahu. Sedang bergaul dengan siapa? Jangan cari di rumahku. Apa Nona Dewi Wijaya lari dengan orang lain? Betul, gadis licik ini sudah kabur dari tadi, semalaman tidak pulang. Sama saja seperti ibunya, murahan. Nih, lihat. Tidak tahu, sudah berapa kali dia mengakhiri kehamilan. Bagus sekali, Dewi Wijaya. Kupikir kau berbeda dari yang lain, tapi tak kusangka di balik penampilanmu yang polos, kau juga rela melakukan apa saja demi uang. Rizky Susanto, ayo kita pergi. Dewi Wijaya benar-benar hebat ya, pria kaya seperti ini saja bisa dia pikat. Tapi, tadinya aku mau pakai perjanjian palsu ini untuk mengancamnya agar menikah dengan Fugui. Dewi Wijaya, dasar tidak tahu terima kasih, seumur hidupmu jangan harap bisa hidup tenang. Ibu kota kekaisaran, 5 tahun sudah, aku akhirnya kembali. Mami, apakah ini kota tempat Mami tinggal 5 tahun lalu? Iya, ini kota tempat Mami dulu tinggal. Pegang tangan Mama baik-baik. Chandra, pegang tangan adik perempuan baik-baik. Baik, mengerti. Mama, ada bintang, kita pasti tidak akan tersesat. Dewi, lama tidak bertemu ya? Lama tidak bertemu. Kakak perempuan cantik sekali. Panggil Bibi saja. Tapi Mami bilang mulut harus manis. Kalau lihat gadis cantik, harus panggil kakak perempuan cantik. Bintang, dasar pria kaku. Nanti kalau sudah besar pasti tidak dapat istri. Anak-anakku, ini teman baik Mami, yang kuceritakan pada kalian. Kalian tahu namanya siapa? Halo Kakak Ayu. Pintar sekali. Anak-anaknya lucu sekali, ilmu hebat sekali. Ayah anak-anak ini siapa? Tidak ada ayah. Oh, 3 tahun lalu, aku mengalami kecelakaan mobil, wajahku hancur. Dewi Wijaya yang dulu sudah mati. tidak apa-apa. Dewi Wijaya, kita adalah sahabat terbaik. Mulai sekarang, kita bisa membesarkan anak-anak bersama. Ayo, kita makan. Oke. Kakak Ayu sudah pergi parkir. Kalian tahu, kita di ruang pribadi yang mana? Ruang pribadi 301. Bebe hebat sekali. Ayo pergi. Aneh, wanita itu, aku seperti pernah melihatnya di suatu tempat. CO, ada apa? Aduh, mahkota saya. Hei, kamu anak ini sedang apa? Mami, aku sakit sekali. Terkena di mana? Biar kulihat. Bagaimana bisa jadi ibu? Tidak tahu kalau ini restoran. Kalau ada apa-apa, kamu yang tanggung jawab. Maaf, aku akan lebih hati-hati. Hati-hati? Bagaimana kamu bisa hati-hati? Piring ini ratusan ribu, kamu yang ganti rugi. Bebe tidak sengaja, Paman. Kamu sendiri yang tidak lihat jalan, menabrak Bebe. Mami, ayo lihat rekaman CCTV. Hei, kalian bocah-bocah.
Hanya beberapa piring saja, suruh saja orang untuk mengurusnya. Baik, baik CEO. Anak-anak baik-baik saja? Paman, aku baik-baik saja. Dia adalah papa yang membuat mama hamil kan? Paman, kamu sangat tampan. Bisakah kamu jadi papa kami? Bebe, Paman tampan, jadilah pacar mami kami. Mau tidak? Kami kembar 3. Asalkan kamu jadi pacar mami kami semua bisa ikut pulang denganmu. Beli 1 gratis 3 loh. Chandra Bebe, kalian bicara omong kosong apa? Tuan Kusuma, maaf ya, ucapan anak-anak itu polos. Tuan Kusuma, maaf ya, anak-anak memang begitu. Anda mengenal saya? 5 tahun lalu wajahku rusak karena kecelakaan. Sepertinya Narendra Kusuma memang tidak mengenaliku. Tuan Kusuma, Anda bercanda. Gosip tentang Anda menghidupi separuh wartawan. Hiburan di ibu kota kekaisaran. Di internet, semua tentang legenda bisnis Anda dan kehidupan pribadi Anda sulit untuk tidak mengenal Anda kan? Ternyata pengaruh negatifku di internet sebesar ini. Sepertinya aku harus menertibkan para paparazzi ini. Kupikir Tuan Kusuma tidak peduli. Tuan Kusuma, maaf, ruang pribadiku sudah tiba. Aku permisi dulu. Ayo pergi. Nona, tunggu. Apa kita pernah bertemu di suatu tempat? Ini pertama kalinya aku bertemu Tuan Kusuma langsung, tapi sepertinya ada sedikit perbedaan antara orangnya dan foto. Tuan Kusuma sudah bertemu banyak orang, pasti akan bertemu 1 atau 2 orang yang mirip, kan? Paman, kalau paman suka mamiku, antre saja sesuai aturan. Karena banyak yang suka mama. Kalau suka, kejar saja dengan berani. Kalau sampai terlewat, jangan menyesal nanti. Bintang, omong kosong. Apa yang kau katakan? Ayo pergi. CEO, Anda memikirkan Nona Wijaya lagi, ya? Tapi Nona dari keluarga Wijaya 5 tahun yang lalu sudah meninggal dalam kecelakaan mobil. CEO, turut berduka cita. Kalian mau papa tidak? Mau. Narendra Kusuma yang tadi sudah kuselidiki. Dia adalah papa kita untuk menciptakan ruang agar mereka bisa berduaan. Aku meretas sistem perusahaan papa dan juga membantu mami. Mendapatkan pesanan besar, kalian ingat untuk beraksi dengan baik. Oke. Aneh. Kapan aku menerima pesanan dari grup Awan Langit? Pesanan itu aku yang ambil untuk mami. Apa? Bintang. Pesanan 300 juta dari grup Awan Langit, mami tidak bisa melakukannya. Aku hanya pewangi biasa. Grup Awan Langit, mereka membuat parfum mewah. Tolak saja. Tolak. Mami tidak mau mempermalukan diri sendiri. Mami adalah pewangi kelas dunia. Bagaimana mungkin tidak cocok dengan grup Awan Langit? Mami, pergilah. Mami, Bebe ingin tinggal di rumah besar. Chandra ingin belajar piano. Kakak tertua ingin membeli komputer yang sangat mahal. Semua ini butuh uang. Jika Mami tidak segera menghasilkan uang, bagaimana dengan hidup kita? Kalau begitu, Mami akan coba. Pesanan 300 juta harus berhadapan langsung dengan Narendra Kusuma. Ayah kandung kalian tidak mudah dihadapi. Besok di Istana Langit Awan, kamar 808, kita akan membahas kerjasama. Mami, ingat berdandanlah yang cantik. Dasar anak nakal, kau sudah mengatur semuanya dengan sangat jelas untukku. Diana! Maaf, aku salah masuk kamar. Jadi kau adalah Diana? Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu. Nona Diana, soal kerjasama, kita bisa bicara pelan-pelan. Duduklah. Tuan Kusuma, kemampuanku terbatas. Pesanan 300 juta perusahaan Anda lebih cocok untuk tim pewangi profesional, bukan? Untuk bekerja sama denganku, lupakan saja. Kau adalah orang pertama yang menolak bekerja sama denganku. Segala sesuatu ada yang pertama kalinya. Tuan Kusuma, Anda tetap harus belajar terbiasa. Nona Diana, sepertinya Anda sangat memusuhiku. Apa kita pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan sebelumnya? Anda bercanda. Aku dan Tuan adalah orang dari 2 dunia berbeda, 2 orang yang tidak pernah bertemu. Bagaimana mungkin ada hal yang tidak menyenangkan? Nona Diana, masih muda, sudah punya 3 anak, harus kerja paruh waktu dan mengurus anak-anak. Pasti tidak mudah, ya? Di mana ayah anak-anak itu? Sudah mati. Aku menjanda dengan 3 anak. Maaf, Nona Diana, meskipun tidak bekerja sama, kita tetap bisa berteman. Teman saya tidak selevel. Lingkaran pertemanan Tuan Kusuma, semuanya orang kaya. Saya tidak mau mencari masalah. Ada apa ini?
Kenapa pusing sekali? Sepertinya memang begitu. Tuan Kusuma, saya sangat panas. Kenapa badan saya lemas sekali? Saya juga merasa sedikit. Ada yang salah? Ada yang salah. Apa kau mencium bau wangi? Saya hanya mencium parfum di tubuhmu. Apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana ini? Sepertinya masalahnya ada pada aromaterapi. Sudah bangun. Brengsek. Soal tadi. Bicara soal kerjasama, kau bahkan menaruh obat di aromaterapi. Kau benar-benar licik. Aku secara resmi memberitahumu, semua kerjasama yang berhubungan dengan grup awan langit, aku, Diana, dan hampir semua pewangi, tidak akan lagi bekerja sama denganmu. Kau. Kenapa kau keluar dari kamar 88? Tentu saja untuk membahas kerjasama. Seluruh istana angin awan sudah kubooking. Kerjasama apa yang kau bicarakan? Jangan-jangan kau memanfaatkan ketidakberadaanku untuk menggoda Narendra? Nona Pranata ya, seorang pria jika dia ingin selingkuh dengan wanita lain, tidak masalah. Selama dia punya niat untuk selingkuh, apapun yang dia lakukan, dia akan tetap selingkuh. Jaga baik-baik priamu. Aku kesal sekali. Aromaterapi yang sudah susah payah kubuat, pasti dirusak oleh wanita ini. Mami, bagaimana kerjasama Mami dengan Narendra Kusuma? Bintang, mulai sekarang, kerjasama dengan perusahaan Narendra Kusuma, Mami tidak akan menerima lagi. Mengerti? Mengerti. Mami, istirahatlah. Kamu marah? Bintang. Kakak, sistem. Siapa yang kamu retas lagi kali ini? Namanya Ningsih Pranata, tunangan papa. Hari ini dia memukul Mami di hotel. Kakak, sekarang kita harus bagaimana? Papa akan menikah dengan bibi jahat. Kalau begitu nanti kita tidak punya papa lagi. Narendra Kusuma dan Mami melahirkan kita, tapi sekarang tidak membesarkan kita. Keterlaluan. Kakak, kita harus bagaimana sekarang? Ayo. Narendra, tunggu aku. Pertunjukan kembang api di Sungai Internasional Ibu Kota Kekaisaran, Istana Angin Awan adalah tempat terbaik untuk melihatnya. Aku sudah memesan seluruh hotel. Malam ini temani aku, ya. Memesan hotel? Jadi, aromaterapi di kamarku. Juga kamu yang suruh orang meletakkannya? Aku. Ningsih Pranata, aku paling benci. Wanita yang menghalalkan segala cara. Jangan sampai terulang lagi. Cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Rizky Susanto, batalkan semua kerjasama dengan keluarga Pranata. Peringatkan anggota keluarga Pranata, apapun yang bukan milik keluarga Pranata, tidak akan pernah menjadi milik mereka seumur hidup ini. Paman tampan, bisakah paman berjongkok? Aku ingin memberitahumu sebuah rahasia mamiku. Nah, rahasia apa yang ingin kamu beritahuku? Sudah siap. Kalian masukkan dia ke mobil, lalu pulang jalan kaki. Mami, aku membawa papa kembali. Papa, di karung ini ada papa. Benar-benar ada orang. Bintang, kalian sedang mengerjai apa? Ini bukan lelucon, kami hanya memperjuangkan hak kami secara adil. Sudah 5 tahun, papa tidak pernah peduli nasib kami. Ini, tapi kalian tidak bisa juga sembarangan di jalan menculik orang untuk dijadikan papa kalian. Ini penculikan, anakku sayang. Ah. Tuan, saya benar-benar minta maaf. Anak saya, Tuan Kusuma, bagaimana bisa Anda? Kenapa Anda ada di dalam karung anak saya? Seharusnya Anda yang ditanya. Nona Diana, taktik jual mahal, Anda mainkan dengan sangat baik. Anda yang menyuruh anak-anak untuk menculik saya, kan? Tidak, saya tidak. Bagaimana mungkin saya menyuruh anak-anak menculik? Mereka hanya ingin mengundang Anda, bertamu. Betul. Mereka hanya ingin mengundang Anda datang ke rumah untuk bertamu. Bertamu?
memasukkan saya ke dalam karung selama 2 jam, itu disebut undangan? Kan, ya. Lalu, kompensasi apa yang kamu inginkan? Masalah ini memang salah kami. Maaf. Maaf? Apa gunanya maaf? Nona Diana, tindakanmu hari ini membuatku kehilangan proyek 10 miliar dan menyebabkan kerugian besar pada kesehatan fisik dan mentalku. Jika kamu tidak memberikan balasan yang konkret, tunggu saja surat dari pengacaraku. Bukankah kamu hanya ingin bekerja sama denganku dalam desain dan pengembangan parfum? Baiklah, aku setuju. Aku menerimanya. Besok pukul 8:30, datanglah ke grup Awan Langit untuk menandatangani kontrak. Baik. Apa kamu tidak mau mengakui kami lagi? Ah, Tuan Kusuma. Anda pasti sangat sibuk ya. Hati-hati di jalan, tidak perlu diantar. Nona Diana, anak-anakmu sepertinya sangat menyukaiku. Apa kamu sering mencuci otak mereka untuk mengatakan aku ayah mereka? Kamu terlalu banyak berpikir. Hati-hati di jalan, tidak perlu diantar. Ada apa ini? Kalian bertiga cuma tahu membuat masalah untukku. Jangan diulangi lagi, dengar tidak? Kenapa Narendra Kusuma tidak bisa menjadi papa kami? Anak-anak lain punya papa sendiri. Kenapa kami tidak punya papa sendiri? Maaf Bintang, karena Narendra Kusuma akan segera menikah kan? Aku tidak bisa membiarkan kalian direbut oleh keluarga Kusuma. Papa, ini kesempatan terakhir yang kuberi padamu. Semoga kamu menghargainya. Kalau tidak, aku akan menghancurkan grup Awan Langit kalian. Ceo, Sebaiknya kamu sekarang punya laporan yang sangat penting. Kalau tidak, segera kemasi barang-barangmu dan pergi ke Afrika untuk bantuan. itu CEO. Sistem perusahaan kita diretas dan semuanya lumpuh. Apa? Perusahaan mempekerjakan karyawan 300? Apa untuk amal? Insinyur 300 diserang peretas, harga diri mereka terluka. Mereka sedang rapat darurat, dan ini. Lihat. Narendra Kusuma, bodoh. Benar-benar sombong. Grup Awan Langit mengaku punya sistem pertahanan terkuat. Pertama kali ditembus. Sudah dilacak siapa sebenarnya? Sudah dilacak di apartemen Kota Utara 608. Dan lagi, di dalam virus ini ada data kecocokan DNA. Ini tentang Anda dan Bintang Wijaya kecil. Kami baru saja menyelidiki dan mendapatkan informasi penting. Katakan. Berdasarkan penyelidikan terbaru, Nona Diana adalah Dewi Wijaya. Dewi Wijaya adalah Nona Diana. Ini ada informasi tentang Nona Diana. Lihatlah. 3 anak Nona Dewi Wijaya adalah anak Anda, CEO. Dewi Wijaya. Diana. Pesananku, baru 5 menit sudah sampai. Itu Papa. Apa Papa datang ke rumah kita lagi? Menurut kalian, Mami akan mengusir Papa? Aku harap kali ini dia tidak mengecewakanku lagi. Kau pikir rumahku hotel, kau bisa datang kapan saja dan pergi kapan saja. Dewi Wijaya, aku hanya ingin bertanya satu hal. Ketiga anak itu, apakah anakku? Tuan Kusuma, Anda salah orang. Mereka bukan anak Anda. Ini perbandingan DNA-ku. Dengan ketiga anak itu. Dewi Wijaya, karena kau tidak mati 5 tahun yang lalu, kenapa kau tidak menghubungiku? Kenapa pembohong berhak mempertanyakan orang jujur? Kau. 5 tahun lalu, mobil hancur dan aku dianggap tewas kan? Ya. Aku hampir mati dalam kecelakaan itu. Aku terbaring di rumah sakit yang dingin. Wajahku rusak. Tangan dan kakiku patah. Dokter memberitahuku saat butuh tanda tangan wali. Aku minta dokter menghubungimu. Kau menghubungiku? Tunanganmu yang mengangkat telepon. Dia bilang kau sibuk. Berita di internet menyebar luas, itu berita pernikahanmu. Mereka bilang kalian pasangan serasi. Tuan Kusuma, aku mencarimu. Nyawaku di ujung tanduk. Saat aku paling tak berdaya, aku kira kau adalah sandaranku. Tapi apa? Aku kira kau orang baik. Aku kira saat hidup terus-menerus menghantamku ke tanah, aku kira kau adalah cahayaku, satu-satunya penyelamat hidupku. Tapi apa yang kudapatkan? Yang kudapatkan adalah berita pernikahanmu. Kau pembohong. Bukan begitu. Dewi Wijaya, tunangan yang kau maksud itu Ningsih Pranata. Berita di internet itu palsu semua. Hari kau kecelakaan, aku mencarimu di rumah sakit. Sekarang mengatakan ini masih ada artinya. Ada artinya Dewi Wijaya. Aku ayah dari anak itu. 5 tahun terakhir, apa kau sudah menjalankan kewajiban sebagai ayah saat aku terbaring di rumah sakit? Saat dokter bertanya, menyelamatkan ibu atau anak, kau di mana? Katakan padaku, ayah dari anak ini bisa siapa saja. Pergi kau. Keluar sekarang. Darah keluarga Kusuma tidak boleh mengalir keluar. Dewi Wijaya, aku punya tim pengacara profesional. Jika kau bersikeras denganku, memperebutkan hak asuh anak, maka kemenanganmu sangat kecil kemungkinannya. Kau mengancamku? Jika ancaman itu berguna, maka biarlah itu ancaman. Benar-benar keji.
Lagi pula, citraku di matamu sudah hancur total. Biarlah aku jadi keji. Keluar! Mami, setujui saja Paman dong. Bebe sangat ingin Paman tampan jadi papa kami. Chandra juga sangat ingin punya papa. Bebe, Chandra, mau ikut papa pulang? Mau. Kau memang tidak mengecewakanku. Departemen teknik perusahaanmu sekarang sedang sibuk memperbaiki celah keamanan, kan? 300 programmer. Lembur siang malam memperbaiki celah keamanan. Itu karena kau. Programmer perusahaanmu lemah sekali ya. Hanya pakai virus sederhana menyerang sistem pertahanan perusahaanmu. Sebanyak itu insinyur, tidak ada satupun yang bisa memperbaikinya. Kau. Bintang, apa lagi yang kau lakukan? Kenapa kau menyerang jaringan perusahaan Narendra Kusuma tanpa alasan? Putra kita baru 5 tahun sudah mengerti hal-hal ini. Kecerdasan Bintang memang lebih tinggi dari orang biasa. Bukan. Narendra Kusuma, siapa anakmu? Kau keluar, keluar. Cepat pergi. Rizky Susanto, belikan aku rumah di sebelah Dewi Wijaya. Aku berencana investasi di seluruh komplek perumahan ini. Tanaman di sekitar tidak rapi, suruh insinyur lanskap datang melihat. Baik, CEO. Ngomong-ngomong, orang-orang di Departemen Teknologi Perusahaan, virus sekecil itu bisa melumpuhkan sistem perusahaan. Apa yang mereka lakukan biasanya? Bonus bulan ini dibatalkan. Mami, kenapa Mami menolak Paman tampan jadi papa? Aku sudah menyelidiki. Narendra Kusuma, meskipun kejam dalam bisnis, dia seharusnya bukan orang jahat. Mami, tolong pertimbangkan baik-baik. Bagaimanapun, aku akan selalu memilih bersama Mami, tapi kami juga berharap punya papa. benar, anak-anak perlu tumbuh di keluarga yang normal. Aku terlalu gegabah. Mami akan mengangkat telepon. Kakak, menurutmu Mami akan menolak papa? Aku juga tidak yakin, tapi aku menghormati pilihan Mami. Papa ternyata membeli rumah di sebelah kita. Wah, sepertinya Papa benar-benar ingin bersama kita. Apa gunanya hanya membeli rumah? Bahkan urusan mengejar istri saja harus aku yang turun tangan. Ayo, jalankan rencana B. Ningsih, ada masalah besar. Aku melihat Tuan Besar Kusumamu di apartemen Kota Utara. Dia sedang mengejar seorang wanita. Ini alamatnya. Apa? Aku akan lihat wanita. Tak tahu malu mana yang berani merebut priaku, Ningsih, Pranata. Dewi Wijaya, ternyata itu kau. Kau berani merebut orang dariku. Nona Pranata, jaga sikapmu. Dasar orang rendahan, beraninya kau merebut priaku. Akan kubunuh kau, dasar orang tak tahu malu. Aku yang tak tahu malu. Nona Pranata, sebelum kau datang padaku, apa kau tidak menyelidiki dulu Narendra Kusuma, dia yang mengejarku? Pria itu, jika kau tak bisa mengendalikan hatinya, siapa yang bisa disalahkan? Mengejarmu? Kau ini siapa? Narendra Kusuma itu siapa? Pikirkan baik-baik. Orang kampungan sepertimu masih ingin mendekati orang berkuasa? Kurasa kau hanya bermimpi. Karena kau tidak percaya, maka aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik kau sendiri yang menemuinya dan bertanya langsung. 1 juta, ambillah. Cepat tinggalkan ibu kota, kekaisaran. Jangan muncul di depan. Aku dan Narendra. 1 juta? Mungkin aku tidak tahu kau ini kampungan. Pasti belum pernah melihat 1 juta. Kau pasti tidak tahu daya beli 1 juta kan? 1 juta ini cukup untuk memakan, minum, dan bersenang-senang seumur hidup. Apa yang kau tertawakan? Tidak apa-apa, Nona Pranata. Aku hanya sangat penasaran. Apakah Narendra Kusuma di hatimu hanya bernilai 1 juta? Narendra di hatiku tentu saja tak ternilai harganya, tapi kau punya harga. Kau hanya bernilai 1 juta. Tidak, Nona Pranata, Anda salah. Saya bernilai lebih dari 1 juta. Dewi Wijaya, jangan keterlaluan. Ini sudah keterlaluan. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, Nona Pranata, saya permisi. Berhenti. Berapa yang Anda inginkan? Nona Pranata memang lebih lugas. Jangan banyak bicara. Saya mau angka ini. 10 juta? Tidak. Nona Pranata, Anda salah lagi. Yang saya maksud adalah 10 miliar. 10 miliar? Anda gila. ST. Dewi Wijaya, bagaimana keadaanmu? Narendra, Anda benar-benar di sini? Lepaskan saya. Dewi Wijaya, bisakah kamu tidak begitu keras kepala? Tidak tahan, kalau begitu Anda bisa pergi.
Kenapa kamu di sini? Narendra, wanita ini hanyalah rubah betina. Akulah tunanganmu. Jangan berpikir dengan menyuap beberapa wartawan, lalu menyebarkan rumor Anda bisa menjadi bagian dari keluarga Kusuma. Anda sedang mencari mati. Bukan begitu, Narendra. Saya hanya terlalu mencintaimu. Mencintaiku? Yang kamu cintai adalah uangku, reputasi, dan statusku. Cintamu tidak bernilai sepeser pun. Hei, Rizky Susanto, beritahu mereka, hentikan semua kerja sama dengan keluarga Pranata. Narendra, tidak. Jangan begitu. Pergi. Jangan membuatku mengatakannya 2 kali. Dewi Wijaya, aku dan Ningsih Pranata tidak seperti yang kau kira. Mungkin 5 tahun yang lalu, telepon itu juga salah paham. Saat kau dalam masalah, aku mencarimu di tempat bibi kedua. Tapi dia memberitahuku, kau kabur dengan pria lain. Bibi keduaku, kau mempercayainya. Aku sudah melihat catatan operasi. Itu aborsi. Aku sangat marah sampai... Dewi Wijaya, aku mencarimu. 5 tahun terakhir ini, tentang berita kecelakaan mobil, aku tidak pernah mempercayainya. Dewi Wijaya, bisakah kau memberitahuku jawabanmu? Baik. Aku setuju. Mami sudah kembali. Papa juga sudah kembali. Chandra, Papa akan tinggal bersama kalian mulai sekarang. Ya. Baik. Chandra akhirnya punya papa. Papa, peluk. Baik, Papa peluk. Mami, kalau ada salah paham, selesaikan saja. Kalau nanti papa benar-benar melakukan sesuatu yang menyakitimu, aku akan membuatnya bangkrut. Anak kecil tapi pintar sekali. Cepat hapus virusnya untukku. 300 programmer perusahaan, lembur siang malam. Tenang saja, besok akan otomatis terlepas. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu bangkrut. Ini pusaka keluarga Kusuma. Pakai ini, kau hanya bisa menjadi Nyonya Kusuma mulai sekarang. Apa kau benar-benar siap menjadi ayah dari 3 anak? Besok aku sudah memesan restoran Sungai Kerajaan. Kita ajak anak-anak pergi bersama. Baik, hanya saja Bintang dan Bebe. Ada kursus pelatihan. Kalau begitu, ajak Bebe saja. Aku suka anak perempuan. Pak Kusuma sibuk sekali. Sepanjang jalan ini, dia sudah menerima 20 telepon. Ini kartu tanpa batas. Kamu ajak Bebe pergi duluan. Aku mau angkat telepon. Kalau begitu, pergilah. Jangan khawatir. Lagi pula, kamu harus menafkahi keluarga. Ayah, kamu sibuk duluan saja. Baik. Ayo pergi. Mama lihat mau makan apa ya? Bebe juga mau lihat. Baiklah, kalau begitu, Bebe lihat dulu. Kamu mau makan apa? Wah, Bebe mau makan daging. Yang ini ya, baik. Wah, Bebe juga mau makan kue stroberi ini. Tidak boleh, Bebe. Anak kecil tidak boleh makan terlalu banyak makanan manis. Nanti giginya mudah berlubang. Gigi itu nanti bisa dimakan ulat. Bebe tidak mau makan lagi. Baik, Bebe anak pintar. Kalau begitu, kita lihat yang lain. Mama, aku mau lihat apakah ayah sudah kembali. Baik, pergilah. Hati-hati ya. Bebe, hati-hati. Bajuku? Bibi, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Anak haram dari mana ini? Apa gunanya minta maaf? Pergi sana. Hentikan. Bebe, kamu tidak apa-apa? Mama, aku tidak apa-apa. Dewi Wijaya, kamu lagi... Nona Pranata. Dewi Wijaya, aku sudah menyelidikimu. Kudengar 5 tahun yang lalu, kau sudah mati. Orang mati tidak bisa hidup lagi, kan? Bisa hidup lagi kok. Aku baru saja ke Istana Yama sebentar. Orang Istana Yama bilang, orang baik dapat balasan baik, jadi aku tak mati. Tapi orang Istana Yama juga bilang, orang sombong sepertimu, di kehidupan selanjutnya belum tentu jadi manusia. Kau, soal kehidupan selanjutnya, tak usah peduli. Tapi, baju ini, rancangan khusus, harganya 5 juta. Putrimu mengotori bajuku. Katakanlah, bagaimana kau akan menggantinya? 5 juta. Kan, baiklah, aku ganti. Tapi, kau harus minta maaf pada putriku. Minta maaf pada putrimu? Apa dia pantas? Itu tak perlu kau khawatirkan, Nona Pranata. Sombong sekali. Baiklah, aku setuju. Tapi bagaimana cara transfer uangnya? Di kartu ini banyak uang. Cuma 5 juta saja. Berikan ponselmu, aku akan transfer uangnya. Kartu ini ada logo keluarga Kusuma. Ini kartu tambahan Narendra. Bagus, aku memang tak salah lihat. Aku sudah menduga kau si
Kampungan ini mana mungkin setuju secepat itu. Ternyata kau mencuri kartu hitam terbatas Narendra ini. Berani-beraninya berlaga di depanku, kau bermimpi. Aku sangat penasaran. Mata mana yang melihatku mencuri kartunya? Aku bahkan bilang, dia yang memberikannya padaku. Kembalikan kartuku. Tidak mungkin. Narendra tak mungkin memberimu kartu ini. Pasti kau yang mencurinya. Dewi Wijaya, sudah ketahuan olehku. Kau masih tak mau bertobat. Omong kosong, mama saya tidak mencuri. Diam, gadis liar tak tahu aturan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Sama seperti ibumu, sama-sama tidak punya sopan santun. Ulangi lagi. Kenapa? Apa yang kukatakan salah? Atau jangan-jangan kau tidak menyadari siapa dirimu sebenarnya, kau mau aku mengulanginya. Ningsih Pranata, aku sarankan kau, lebih baik jaga mulutmu. Kalau tidak, lain kali, bukan hanya satu tamparan, semudah itu. Dewi Wijaya, kau jalang ini beraninya kau memukulku. Memukulmu? Memang kau yang kupukul. Aku akan membunuhmu. Aku sangat penasaran. Kau ingin bagaimana cara membunuhku? Mama, bibi ini sangat menakutkan. Sayang, jangan takut. Mama ada di sini. Kalian semua mati saja. Ningsih, ada apa? Apa yang sedang kau lakukan? Ayah kau datang tepat waktu. Wanita jalang ini mencuri kartu hitam tak terbatas Narendra. Bukan hanya tidak mengakuinya, malah membawa anak haram kecilnya ini ikut memprovokasiku dan memukulku. Apa? Mereka beraninya memukulmu? Benar, wajahku dipukul olehnya. Aku harus bertemu Narendra sore ini. Bagaimana ini? Ayah, kau harus memberi mereka pelajaran. Bagus, dasar tidak tahu diri. Kau berani mengganggu putriku? Putriku adalah tunangan keluarga Kusuma. Satpam, usir dia. Dia bukan tunangan ayah, ayah sukanya mama. Ayah, mama, dasar gadis kecil tidak sopan. Ayah tidak boleh dipanggil sembarangan. Kalau kau mau mencari ayahmu, tanyakan pada ibumu, siapa pria liar yang melahirkanmu? Ningsih Pranata, apa kau tumbuh besar dengan minum air toilet? Mulutmu bau sekali. Kau orang yang bau dan jahat. Bebe tidak suka padamu. Kenapa? Apa yang kukatakan salah? Kalau tidak, kenapa kau jadi marah? Kalian berdua, ayah dan anak benar-benar setali tiga uang, sama-sama bermulut busuk, sama-sama menjijikkan. Narendra Kusuma menikahi orang sepertimu, benar-benar buta. Dasar bajingan, aku akan memberimu pelajaran. Hentikan. Bapak Sue, sungguh besar mulutmu. Kau datang. Ayah, akhirnya datang. Wanita jahat ini dan kakek gendut ini terus-menerus mengganggu ibuku. Cepat bereskan mereka. Narendra, kenapa kau datang? Bagaimana aku datang tidak ada hubungannya denganmu? Ningsih Pranata, beraninya kau menyentuh wanitaku. Apa kau benar-benar menganggapku sudah mati? Kenapa gadis kecil ini memanggil Narendra Kusuma ayah? Sebenarnya ada apa? Hei, Tuan Besar Kusuma, tak kusangka bertemu denganmu di sini. Makan sendirian, kenapa tidak minta Ningsih menemanimu? Bapak Sue sudah setua ini, apa Anda masih tidak tahu? Apa itu terlalu percaya diri? Hei, Tuan Besar Kusuma, kapan kau akan menikah dengan putriku? Enyah. Tuan Besar Kusuma, apa maksudmu? Maksudku sangat jelas, suruh kau enyah bersama putrimu. Narendra, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Tuan Besar Kusuma, kalian berdua akan menjadi keluarga mulai sekarang. Aku juga sudah menjadi orang tuamu. Apa kau tidak sopan? Aku tidak pernah mengakui bahwa aku punya tunangan. Aku juga tidak pernah mengatakan akan menikahi siapapun. Bapak Sue, sepertinya akhir-akhir ini Anda dibutakan oleh wanita cantik. Mungkin Anda belum tahu, aku sudah memberitahu grup Awan Langit untuk membatalkan semua kontrak dengan keluarga Pranata Anda. Tuan Besar Kusuma, ini. Ini hanya peringatan jika keluarga Pranata masih berani memakai namaku atau nama Ningsih Pranata untuk berbuat, maka di ibu kota kekaisaran ini, keluarga Pranata takkan ada lagi. Ningsih itu tunanganmu yang dijodohkan keluargamu. Lalu kenapa di ibu kota kekaisaran ini tak ada yang berani mengabaikan keinginanku, Narendra Kusuma? Aku tak pernah takut ancaman. Kau. Narendra, akulah istri yang paling cocok untukmu. Selagi aku masih berbaik hati, cepat pergi. Kalau tidak, keluarga Pranata akan kehilangan beberapa juta saham lagi. Mari bicara baik-baik. Kita pergi. Ayah, aku tidak mau pergi. Diam. Pergi. Lumayan juga. Lumayan. Ayo. Aku sudah pesan. Lihat, apa lagi yang ingin kau makan? Baik, aku akan minta mereka menyajikan hidangan. Narendra ternyata makan dengan wanita murahan ini. Wanita ini tidak sederhana. Dan anak itu, mungkinkah anak Narendra? Tidak mungkin, wanita ini baru kembali beberapa bulan. Bagaimana bisa dia punya anak? 4 atau 5 tahun dengan Narendra? Ayo pergi, jangan lihat lagi. Kita pulang dan bicarakan.
Ada apa sebenarnya antara wanita itu dan Narendra Kusuma? Dia tidak mengakui kamu sebagai tunangannya dan juga membatalkan kerjasama dengan keluarga kita, menekan keluarga kita. Terakhir kali aku mencoba menjebak Narendra, tapi karena macet aku tidak sampai. Jadi Dewi Wijaya yang mengambil keuntungan dan Narendra juga terpengaruh olehnya. Anggap saja itu salahmu. Kamu yang pertama bodoh sekali. Ayah, aku tahu aku salah. Tapi ayah juga tahu selama bertahun-tahun ini keluarga kita telah menikmati banyak keuntungan dengan menggunakan nama tunangan Narendra Kusuma. Aku butuh bantuan ayah. Setelah aku menjadi Nyonya Narendra Kusuma, bukan hanya aku, keluarga Pranata kita juga akan mendapatkan keuntungan dan sehingga keluarga Pranata kita akan memiliki perkembangan yang lebih baik di masa depan. Benar juga, tapi aku peringatkan kamu hanya punya satu kesempatan ini. Kalau tidak berhasil, aku bisa menggantimu, tahu? Aku tahu, ayah. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Apa rencanamu? Keluarga kita adalah keluarga pewangi, tentu saja kita akan menggunakan keahlian pewangi. Ayah, merek aroma rahasia keluarga Kusuma ini, meskipun baru didirikan belum lama, tapi kekuatannya juga tidak bisa diremehkan. Ayah yakin? Aku sudah bekerja sama dengan Asosiasi Perfumer dan menjadi salah satu penyelenggara pertemuan tatap muka pewangi pertama di negara ini. Nanti kamu bisa menunjukkan kemampuanmu dalam pewangi, ditambah nama besar keluarga kita. Biarkan anak dari keluarga Kusuma itu melihat nilaimu. Terima kasih ayah. Dengan kesempatan yang ayah berikan, aku pasti akan mendapatkan Narendra. Saya akan segera pergi menulis undangan. Baik, ayah, kalau begitu cepatlah. Aku ingin mengirim undangan kepada Narendra untuk mencari tahu kabarnya. Baik. Narendra, kau akan segera tahu hanya aku yang paling cocok untukmu. Hanya aku yang pantas menjadi istrimu. Rizky Susanto, ada apa? Itu Nona Pranata, dia membawa pewangi undangan pertemuan tatap muka. Dia bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Saya sudah mengusirnya. Ini surat undangan. Bagus sekali, buang saja barang itu. Setelah ini, barang seperti itu jangan pernah berikan padaku lagi. Dan lagi, ingat untuk meningkatkan sistem keamanan. Grup Awan Langit. Aku tidak ingin melihat situasi seperti ini lagi. Ya. Paketmu. Apa ini? Surat undangan? Pertemuan tatap muka pewangi akan diadakan 3 hari lagi di Hotel Vienna. Master Diana diundang untuk memberikan bimbingan. Ditandatangani oleh Ketua Santoso dari Asosiasi Perfumer. Dikirim oleh Asosiasi Perfumer pertemuan tatap muka pewangi. Sepertinya Pak Santoso tahu aku sudah kembali ke negara ini, dan bahkan sudah mengetahui alamatku. Dia tidak sabar, ingin aku menghadirinya. Jadi, kau ingin pergi? Ini adalah surat undangan untuk pertemuan tatap muka pewangi. Hanya pertemuan tatap muka pewangi, kenapa kalian begitu bersemangat? Aku sudah pernah ke pertemuan tatap muka di luar negeri, tapi belum pernah yang di dalam negeri. Mama tolong ajak aku. Mama, ayo dong ayo. Kalau begitu kita pergi, kita semua pergi ya. Tapi harus disepakati dulu, jangan membuat onar di pertemuan tatap muka. Ingat, jangan meretas sistem komputer orang lain, dengar? Dasar kau, bahkan meretas sistem penyelenggara pertemuan tatap muka. Aku tidak suka, hal tidak adil terjadi. Tapi tidak boleh meretas sistem komputer orang lain di usia semuda ini. Retas saja, aku akan melindungimu. Narendra Kusuma, kalau begitu kalian bertiga ayah dan anak bermainlah, aku pergi. Halo Rizky Susanto, atur ya, 3 hari lagi ada pertemuan tatap muka pewangi. Karena kalian sangat ingin pergi, aku juga akan ikut. Bagus sekali, ayah dan ibu pergi bersama. Narendra, Nona Diana juga akan datang ke pertemuan tatap muka ini. Setelah aku menjadi muridnya, kau akan tahu bahwa aku adalah istrimu yang terbaik. Biar aku bantu. Oke, suamiku tampan sekali. Setampan apapun, dia tetap milikmu. Senang? Kalau begitu, ayo kita pergi. Nyonya Kusuma, silakan. Tuan Kusuma juga, silakan. Senang kan? Ayah akan mengambil sesuatu di mobil dulu. Kalian jalan duluan, ya? Ayah, cepat kemari. Oke. Ayo. Wah, Nona Pranata. Ku dengar keluarga Pranata juga salah satu penyelenggara kali ini.
Melihat skalanya, sepertinya menghabiskan tidak kurang dari 10 juta ya. Keluarga Pranata memang pantas disebut keluarga kaya raya di ibu kota kekaisaran. Fondasinya memang sangat kuat. Keluarga Pranata kami adalah keluarga pewangi yang terkenal. Tentu saja kami harus menjadi contoh bagi banyak rekan. Kudengar, Master Diana akan datang ke pertemuan ini. Apakah itu benar, Nona Pranata? Tentu saja benar. Kalau bukan karena kedatangan tamu terhormat, mana mungkin aku membuat acara sebesar ini. Ngomong-ngomong, keluarga Pranata memang hebat. Bahkan Nona Diana yang selalu sulit diundang pun bisa mereka datangkan. Betul, nanti kalau Diana sudah datang, kami harus ikut kecipratan rezeki. Ya, Baiklah, karena kalian bersamaku, aku pasti tidak akan mengecewakan kalian. Ayo kita pergi. Anak-anakku, Mama mau lihat-lihat sebentar di sana. Kalian mau ikut tidak? Kami ingin menunggu ayah di sini. Baik, kalau begitu, kalian tunggu ayah baik-baik di sini. Mama akan jalan-jalan sebentar lalu kembali. Baik, Mama. Pintar sekali. Astaga, Dewi Wijaya, kau berani-beraninya muncul di depanku. Lihatlah caramu bicara. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kau ini preman jalanan yang baru saja dipungut. Justru aku ingin bertanya padamu, kenapa aku tidak boleh muncul di depanmu? Apa karena kau merasa paling penting? Diam, Dewi Wijaya. Kau ini cuma orang bermulut tajam, hanya berani di mulut saja. Kau seorang ibu rumah tangga. Berani-beraninya pertemuan pewangi, nyalimu besar juga. Tapi apa kau pantas? Cepat keluar dari sini? Kalau aku tidak datang, mungkin pertemuan ini tidak akan bisa diadakan. Konyol sekali. Menurutku, yang seharusnya pergi adalah kau, Ningsih Pranata, kan? Kalian dengar apa yang dia katakan? benar-benar tak tahu malu, omongannya besar sekali. Bukankah begitu? Dia benar-benar mengira dirinya tokoh utama takdir dan pusat dunia? Apa jangan-jangan pertemuan ini tidak bisa berjalan tanpanya? Benar-benar lelucon. Bukankah itu lelucon? Dewi Wijaya, kalau kamu belum bangun, aku punya saran untukmu. Ada akuarium di sana, celupkan kepalamu untuk menyegarkan diri. Nona Pranata, itu ide yang sangat bagus. Dewi Wijaya kan? Sebagai manusia, yang terpenting adalah tahu diri. Aku ingatkan baik-baik, Nona Pranata adalah salah satu penyelenggara acara ini. Dia bisa berhubungan dengan Master Diana. Master Diana. Astaga, Dewi Wijaya, sebelum kamu menyusup masuk, kamu tidak menyelidiki dengan jelas. Kamu bahkan tidak kenal Master Diana. Dia itu juara kompetisi pewangi. Dunia tahun lalu, wanita paling unik sedunia, idolaku. Diana adalah idolamu? Jika Ningsih Pranata tahu bahwa aku yang sedang dia ejek ini adalah idolanya, ekspresinya pasti akan sangat menarik. Aku tidak sabar ingin melihatnya. Nona Pranata, dia hanya seorang ibu rumah tangga, mana tahu kehebatan Nona Diana? Betul, Nona Pranata. Jangan buang waktu dengannya. Aku akan membantumu mengusirnya sekarang. Aku juga salah pikir, orang seperti ini, kamu bicara dengannya, juga tidak akan mengerti. IQ-nya memang segitu. Berada bersama orang seperti ini. Benar-benar menurunkan levelku. Satpam, cepat usir dia. Yang bisa mengusirku hanya Diana. Kamu, Ningsih Pranata, belum punya hak. Apakah saya punya hak ini? Itu bukan urusanmu untuk berteriak. Kamu yakin mau mengusirku? Dewi Wijaya, jangan sok berkuasa di sini. Jangan kira kamu sudah menempel pada Narendra, lalu bisa masuk ke kalangan atas kami. Aku sarankan kamu lupakan saja. Akulah istri yang paling cocok untuk Narendra. Untukmu, dia hanya bermain-main saja. Benarkah jika Nona Pranata begitu percaya diri, mengapa harus di sini? Berurusan denganku? Apa kamu merasa bersalah? Kamu mengaku sebagai tunangan Narendra Kusuma selama bertahun-tahun, tapi dia tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa suka padamu. Jelas sekali pesonamu ini benar-benar mengkhawatirkan. Nona Pranata, mau tidak aku ajari kamu beberapa trik? Diam. Sepertinya kamu mencari gara-gara... Wanita jahat, jangan berani-beraninya kamu mengganggu mamaku. Anak dari mana ini? Pergi... Chandra, kamu tidak apa-apa. Mama, aku tidak apa-apa. Berani-beraninya kamu mengganggu mama dan adik laki-lakiku. Ketiga anak ini, semuanya anak Dewi Wijaya. Sepertinya begitu. Tapi apa kamu tidak merasa ketiga anak ini agak familiar? Sepertinya agak familiar, tapi tidak ingat di mana pernah melihatnya. Aku juga merasa begitu. Oh, jadi anak-anak kurang ajar ini. Anakmu, lihat saja. Aku akan beri mereka pelajaran, ajari mereka apa itu sopan santun. Kau pantas mengajari anakku sopan santun? Pergi sana. Dewi Wijaya, dasar kau bajingan, beraninya kau memukulku. Kenapa? Masih tidak mau minggir? Mau dipukul lagi ya? Dasar kau bajingan, aku akan membunuhmu. Membunuhku? Kau harus punya kualifikasi itu dulu. Haruskah kita membantu? Kau bodoh ya, lihat situasi dulu baru bicara. Kau jelas tahu Narendra Kusuma, sudah ada yang punya tapi masih menggodanya dan terus memprovokasiku. Aku akan membunuhmu. Aduh, pinggangku. Nona Pranata,
Melihatmu berteriak begitu keras, aku jadi lega. Kau benar-benar menunjukkan dengan luar biasa apa artinya mencoba mencuri ayam tapi malah kehilangan umpan. Ambil 100 perak ini, anggap saja ini biaya nutrisi dariku. Mama, dia seperti kodok yang menggembung, lucu sekali. Hehehe. Dewi Wijaya, tunggu. Kau. Aku tidak akan melepaskanmu. Kenapa kalian berdua hanya berdiri saja? Cepat bantu aku berdiri. Satpam. Kemana kalian semua? Cepat usir wanita ini. Dan anak haramnya, dan pukul dia habis-habisan. Dewi Wijaya, nikmati saja layanan yang kusiapkan untukmu. Konferensi akan dimulai dalam 15 menit. Master Diana, silahkan ke belakang panggung. Ketua Santoso menunggumu di belakang panggung. Nona Pranata, sepertinya takdir tidak berpihak padamu. Siapa yang tidak tahu, Master Diana paling membenci kejahatan. Jangan kira Diana datang kau punya jimat pelindung. Jangan buang-buang waktu kalian. Nona Pranata, sebaiknya kau pergi bersiap-siap menyambut Master Diana. Benar. Ayo pergi. Aku sarankan kau sebaiknya berhenti. Berhenti. Bebe membenci kalian. Pergi kalian. Apa yang kalian lakukan? Pak Santoso, anak-anak cepat panggil kakek Santoso. Halo kakek Santoso. Aduh, kakek Santoso tidak membawa hadiah apapun untuk kalian. Lain kali pasti akan kuganti, ya kan? Baik, Pak Santoso, Anda terlalu kaku. Tidak heran, orang-orang dari Asosiasi Perfumer saat bertemu Anda seperti kucing melihat tikus, terlihat jelas sifat ini. Betapa hebatnya. Kalau saya tidak kaku, bagaimana saya bisa menjadi ketua asosiasi ini? Mata orang-orang ini, mereka semua sombong. Anda baru saja kembali dari luar negeri, sudah malas bergerak. Kalau bukan karena saya menunjukkan surat undangan kepada Anda, mungkin Anda tidak akan datang melihat-lihat asosiasi, kan? Pak Santoso, saya janji, kalau ada waktu, pasti akan mampir ke asosiasi. Nah, begitu lebih baik. Tadi satpam itu ada apa? Hanya bertemu beberapa orang menyebalkan, terhambat sebentar. Oh iya, Pak Santoso, bukankah Anda di belakang panggung? Kenapa kemari? Karena tidak bisa menunggu Anda, jadi saya keluar untuk melihat apakah ada sesuatu yang menunda Anda. Tidak disangka memang benar. Kalau begitu terima kasih banyak Pak Santoso atas perhatiannya. Tidak masalah. Diana, Anda sering mengikuti pertemuan pertukaran di luar negeri. Kalau begitu coba lihat pertemuan pertukaran kita kali ini dibandingkan pertemuan pertukaran di luar negeri itu, bagaimana penyelenggaranya? Sama sekali tidak kalah. Deretan kursi ini benar-benar mewah. Wah, ini juga saya susun dengan sepenuh hati. Sekarang acara pertemuan masih ada waktu. Bagaimana kalau kita pergi melihatnya? Boleh, ayo. Pak Santoso, jika Anda ada urusan, pergilah dulu. Oke, Anda sibuklah dulu. Saya pergi dulu, kita bicara lagi saat pertemuan. Baik, ucapkan selamat tinggal pada kakek. Dadah. Sayang-sayangku, Mama mau melihat sebentar di sana. Kalian mau ikut tidak? Kami ingin menunggu ayah di sini. Baik, kalau begitu, kalian di sini tunggu ayah baik-baik. Mama akan kembali setelah berkeliling sebentar. Baik, Mama. Anak pintar. Acara pertemuan ini akan segera dimulai. Kenapa Nona Diana belum juga muncul? Mungkinkah Nona Diana sudah di dalam? Bagaimana kalau kita masuk dulu? Pergi. Kenapa kamu masih di sini? Tidak ada tempat untukmu di sini? Meskipun ini adalah tempat untuk pewangi pemula, tapi kamu seorang ibu rumah tangga, jangan pamer di sini. Meskipun kalian buta, tapi ada satu hal yang kalian benar. Posisi pewangi pemula ini memang bukan untukku. Setidaknya kamu tahu diri. Cepat pergi. Dewi Wijaya, apa kamu buta huruf atau buta? Tidak lihat di sini tertulis ramu parfum menengah? Saya pernah bilang, saya mau duduk di sini. Kamu mempermainkan kami. Mempermainkan kalian sih? Tidak sampai begitu, aku tidak sesenggang itu. Aku mau mencari tempat dudukku sendiri. Mencari tempat dudukmu? Lelucon, kamu ini siapa? Beruntung bisa masuk ke konferensi pertukaran pewangi ini, langsung menganggap diri pewangi yang mulia. Dia benar-benar menganggap dirinya penting, sampai tidak sudi melihat yang pemula atau menengah. Mungkinkah aku ingin lihat ide apa lagi yang bisa kamu temukan posisi pewangi ahli ini? Hanya belasan, masing-masing adalah tokoh terkenal di dalam negeri. Aku ingin lihat kamu ini siapa. Aku bukan salah satu dari mereka, dan aku juga tidak suka di sini. Aku sudah melihat tempat eksklusifku. Tempat eksklusif? Aku ingin lihat sampai kapan dia bisa bertahan. Tempat ini bagus, pemandangannya luas, bisa melihat seluruh aula sekaligus. Aku suka. Minggir, ini tempat idola saya, Diana. Dasar jalang, beraninya kamu menodainya. Kamu cari mati. Dewi Wijaya wanita ini sebenarnya mau apa? Cepat tarik dia turun dari sana. Sekarang pertemuan tatap muka resmi dimulai. Mari kita sambut Master Diana naik ke panggung. Master Diana, sebentar lagi akan muncul. Kali ini aku harus membuatnya memberiku tanda tangan. Sangat bersemangat, Master Diana. Ini adalah penampilan pertamanya. Sangat menantikannya. Untung kau tahu diri. Cepat pergi. Aku tidak ingin karena kau, si perusak ini, merusak semuanya. Kemana dia? Dia malah naik ke panggung. Halo semuanya, saya Diana. Sangat terhormat bisa menghadiri pertemuan tatap muka pewangi ini.
Semoga kalian semua di waktu mendatang bisa berdiskusi dengan bebas dan maju bersama. Master Diana, benar-benar masih muda ya? Master Diana, tidak hanya luar biasa dalam kemampuan, tapi penampilannya juga memukau. Apa? Dewi Wijaya adalah Diana? Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang ibu rumah tangga, kalian semua ditipu olehnya. Omong kosong. Ini bagaimana mungkin? Bukan Master Diana? Dewi Wijaya, turun. Jangan kira tidak ada yang tahu. Siapa sebenarnya identitas Master Diana? Identitas Master Diana, aku beritahu kau. Dulu Master Diana, video saat menerima penghargaan tersimpan di ponselku. Dia itu orang India asli, bukan kau yang bahkan tidak mengerti parfum. Beraninya kau mengaku-ngaku identitas Master Diana. Identitas Master Diana. Kurasa kau sudah bosan hidup enak dan ingin masuk penjara. Jadi, Nona Pranata maksudnya asosiasi perfumer akan membantuku memalsukan. Trik apa lagi yang kau mainkan? Bukankah kau berpikir, aku bukan Diana? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk memastikan identitasku. Kenapa? Apa ini karena aku membongkar wajah aslimu dan kau segera memperbaikinya? Tidak, kau salah. Ningsih Pranata, aku tahu kau penggemar Diana dan kita punya banyak konflik. Wajar jika kau tidak mau percaya bahwa aku adalah Diana. Sekarang, aku akan membuatmu benar-benar menyerah. Nona Pranata, ini adalah permintaan yang kau ucapkan sendiri. Jadi, lihatlah baik-baik, kenali tulisan tanganku, apakah itu benar-benar Diana atau bukan. Mengenai wanita India yang kau sebutkan itu hanya karena saat itu, setelah aku memenangkan kejuaraan, aku tidak ingin hidupku terganggu. Jadi, aku menyuruh pembantu rumah tanggaku naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Oh, jadi begitu. Kita semua salah. Meskipun kau Diana, lalu kenapa saat aku menghormatimu, kau adalah pewangi yang terhormat. Saat aku tidak menghormatimu, kau hanyalah seniman rendahan. Berani menghina pewangi kami, asosiasi pewangi kami tidak akan membiarkan ini. Sekarang pergi bersamaku. Kau mengusirku, Ketua Santoso. Kau tahu siapa aku? Aku ini dari keluarga pewangi, nona besar, keluarga Pranata, salah satu penyelenggara acara ini. Selain itu, keluarga kami juga. Untuk acara ini, salah satu pemasok bahan baku terbesar. Kau mengusirku? Apa kau pantas? Aku tidak pantas mengusirmu. Haha. Hari ini, aku benar-benar akan mengusirmu. Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuatku mundur. Ketua Santoso, Dewi Wijaya itu cuma orang luar. Kau sangat melindunginya. Jangan-jangan kau pelindung rahasianya. Kalau tidak, bagaimana mungkin orang luar sepertinya bisa ikut acara ini dan masih berani memalsukan sesuatu? Kau. Ketua Santoso, kau baik-baik saja? Ketua Santoso. Dewi, ada apa? Narendra, cepat panggil ambulans. Ketua Santoso pingsan. Jangan khawatir, Rizky Susanto akan segera membawa orang untuk membawa Ketua Santoso ke rumah sakit. Ketua Santoso sudah tua, tidak tahan dengan keributan ini. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Narendra, kau datang. Katakan Dewi Wijaya ini, dia berani mengaku sebagai juara dunia Diana. Bukankah dia harus diusir? Ningsih Pranata, mata mana yang melihatnya? Mengaku sebagai juara dunia? Ternyata Dewi Wijaya itu Diana ya. 2 nama, 1 orang. Ini tidak mungkin, ini tidak benar. Jangan memutarbalikkan fakta lagi. Itu dia. Dia terus-menerus menindas Mama. Cepat bantu Mama balas dendam. Minggir. Urusan orang dewasa. Kalian anak-anak jangan ikut campur. Anak-anak tidak boleh ikut campur. Kalau begitu, aku akan ikut campur sebagai orang dewasa. Itu pantas kan? Narendra, aku bisa menerima kau di luar sana menggoda wanita lain, tapi ibu dari anakmu kelak haruslah aku. Dengan begini, kau menempatkanku di posisi apa? Aku tidak pernah mengakui. Kau adalah tunanganku. Aku membiarkanmu hanya karena melihat hubungan orang tuaku dan keluarga Pranata dengan kalian. Tapi kalian selalu menganggap toleransiku sebagai pembiaran, terus menantang kesabaranku. Melihat situasi ini, keluarga Pranata tidak perlu ada lagi. Narendra, demi wanita ini, kau benar-benar gila. Apa bagusnya dia? Apa kekuranganku dibanding dia? Kau bahkan bisa menerima anak yang dia lahirkan dengan pria lain di luar sana, lalu selama ini tidak bisakah kau lebih memperhatikanku? Kau sebenarnya menempatkanku di mana? Istriku jauh lebih baik darimu. Dia lebih baik hati darimu, lebih berprinsip. Dan untuk anak-anakku, kau tak perlu khawatir. Mereka memang anak-anakku sendiri. Bagaimanapun aku memanjakan mereka, itu urusanku. Tidak mungkin. Dewi Wijaya pasti sudah memengaruhimu. Aku tidak akan melepaskannya. Dan anak-anak haram yang tersisa ini, aku juga tidak akan melepaskan mereka. Ningsih Pranata, kau berani menyentuh istriku. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu terakhir kali belum cukup. Rizky Susanto, hubungi perusahaan. Keluarga Pranata bisa bangkrut sekarang. Mulai sekarang, aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Pranata lagi. Narendra, aku salah. Aku hanya terbawa emosi sesaat. Lihatlah,
Karena kedua keluarga kita adalah sahabat keluarga, berikan aku satu kesempatan lagi. Orang usir dia keluar. Tidak, Narendra. Istri, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Para kolega sekalian, Ketua Santoso kini dalam kondisi kritis. Aku juga tidak punya pikiran lagi untuk berdiskusi dengan kalian. Bagaimana kalau diskusi ini kita tunda saja ke lain hari? Bagaimana pendapat kalian? Baik, Master Diana. Baik, jika begitu, mari kita bubar. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi dulu. Ayo pergi. Istri, besok akhir pekan, mari kita ajak anak-anak berlibur bersama. Besok aku harus pergi ke keluarga Wijaya. Kau tahu ibuku adalah seorang pewangi. Beberapa bahan parfum yang dia ajukan masih ada di keluarga Wijaya. Aku harus mengambilnya kembali. Kalau begitu, besok aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Kau di rumah saja bersama anak-anak. Jika ada apa-apa, aku akan mencarimu. Baik. Amanda Wijaya, utang yang kau dan ibumu tinggalkan sudah waktunya dilunasi. Kamu ini kenapa? Aku akan ke keluarga Wijaya, mengingatkan mereka sesuatu. Aku bisa membantumu menyelesaikannya. Kenapa kamu menggambar sejelek ini? Permasalahanku dengan Amanda Wijaya, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Dewi, kenapa kamu datang? Aku sudah menikah sesuai perjanjian. Sekarang waktunya kalian menepati janji. Kembalikan barang peninggalan ibuku padaku. Kenapa kamu terburu-buru? Baru saja menikah, Alimaran Duman. Sudah mau mengambil barangnya kembali? Bagaimana kalau kamu mengambilnya, lalu kabur? Tepat. Dulu disepakati kamu menikah 1 bulan. Waktunya belum tiba, kamu sudah datang mengambil barangnya. Kami tidak akan memberikannya. Ini yang kalian katakan. Baiklah, 1 bulan lagi aku akan datang. Tunggu. Aku baru saja lupa mengatakan, apakah hanya tinggal 1 bulan saja sudah cukup? Kamu tidak tahu diri, kamu benar-benar mengerti cara bermain. Ini sudah keterlaluan? Ada yang lebih keterlaluan lagi. Lagi pula, barang peninggalan ibumu ada di tangan kami. Jika ingin sukses, tidak boleh ada kelemahan. Setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak ada kemajuan sama sekali. Amanda, kata-kata ini, aku kembalikan padamu. Semoga selama bertahun-tahun ini kamu ada kemajuan, agar aku tidak akan berbelas kasihan padamu. Apa hakmu bicara padaku seperti ini? Sudah. Apa kamu pikir menikah dengan orang sakit-sakitan bisa membuatmu jadi orang kaya? Dulu barang peninggalan ibumu kami beli seharga 1 juta. Kamu mau mengambilnya begitu saja sekarang? Itu tidak sesuai aturan, kan? 1 juta itu bisa ku kembalikan padamu. Sekarang, juga kembalikan barang peninggalan ibuku padaku. Beli pakai uang? Berapa banyak uang yang bisa dimiliki pemulung sepertimu? 1 juta tidak akan terkumpul seumur hidup, kan? Aku sarankan kamu jangan buang-buang tenaga. Begini saja, mengingat kamu juga, Putri Pasamudra, kamu berlutut dan bersujud beberapa kali pada kami, katakan kamu salah. Kamu tidak perlu menunggu 1 bulan, dan kamu juga tidak perlu dengan suami bodohmu itu mendaftarkan pernikahan. Kami akan segera memberikan barang peninggalan ibumu padamu. Oh, boleh ibu, aku suka ide ini. Dewi, cepatlah, kalau tidak, suatu hari saat aku sedang tidak mood, aku akan membakar sanggar parfum ibumu, dan kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu seorang pelakor, berani menyuruhku berlutut? Mimpi saja. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Apa telingamu tuli? Apa yang kukatakan tidak terdengar jelas? Mau aku kenalkan dengan seorang ahli ETT. Dasar jalang, beraninya kamu memaki saya. Aku rasa kamu cari masalah. Memaki kamu? Memang kamu yang kumaki. Aku akan lihat, apakah mulutmu yang lebih kuat hari ini atau tamparanku. Dewi Wijaya, di depanku, kamu masih mau pamer? Mimpi saja, aku akan memberitahumu. Dulu ibumu itu sengaja kuperdaya sampai mati karena marah. Ayahmu juga ikut andil dalam hal ini? Baik. Bagus sekali. Kita punya banyak waktu, cepat atau lambat, aku akan membalas ini padamu. Aku paling benci melihatmu berlagak kuat seperti ini. Benar-benar menjijikkan. Coba pikirkan, patuh saja pada Amanda, bukankah itu lebih baik? Kenapa harus mencari masalah? Dewi Wijaya, kenapa kamu begitu terburu-buru? Kamu tidak benar-benar berpikir untuk pergi, kan? Meskipun suamimu bodoh, tapi keluarganya kaya raya. Kamu yang cuma pemulung ini, menikah dengan mereka, itu sudah keberuntunganmu. Lagi pula, kalian berdua, yang satu jelek, dan yang satu bodoh. Memang cocok. Amanda, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu mengungkit luka kakakmu? Bagaimana jika nanti kakakmu naik status karena anak? Kita harus tunduk padanya? Naik status karena anak? Suami bodohnya itu, aku sudah mencari tahu dengan jelas. Dia itu orang tak berguna yang IQ-nya bahkan tidak bisa dibandingkan dengan anak 3 tahun. Apa dia berani punya anak? Tidak takut anaknya nanti sama seperti dia? Suaminya itu orang seperti apa? Bukan urusanmu.
Narendra, kenapa kamu datang? Pak Kusuma, Anda sudah datang. Kami baru saja mendisiplinkan putri tiri saya yang tidak tahu diri. Maaf membuat Anda tertawa. Silakan duduk. Aku muak bersamamu. Ayo pergi. Kenapa kamu datang? Menurutmu, kenapa tidak memberitahuku sebelum datang? Bukan masalah besar. Aku... Selama itu tentang dirimu? Hal sekecil apapun itu adalah hal besar. Ada apa ini? Narendra, apa yang kamu katakan? Lelucon macam apa ini? Aku tidak mengerti. Dan kenapa kamu membantu Dewi Wijaya? Kamu paling tahu maksudku. Aku tidak ingin melihatmu mengenai... Kenapa aku membantu Dewi Wijaya? Karena dia adalah istriku. Tidak mungkin. Narendra, ini tidak benar. Kamu berbohong padaku kan? Narendra, bicaralah. Paviliun Jiangnan, orang dari Paviliun Jiangnan adalah Narendra Kusuma? Salah, kami keliru. Jangan sentuh aku, Amanda Wijaya. Aku sudah memberimu kesempatan. Orang dari Paviliun Jiangnan itu adalah aku. Dulu, aku bersedia memberimu kesempatan ini. Karena melihatmu terus menungguku. Tapi, pada akhirnya, kamu sendiri yang tidak menghargainya. Narendra, dengarkan penjelasanku. Dulu aku tidak tahu kalau orang dari Paviliun Jiangnan itu adalah kamu. Amanda Wijaya, ingin untung malah buntung, itulah dirimu. Keadaanmu sekarang ini benar-benar memuaskan. Narendra, ini Dewi Wijaya, dia sengaja melakukannya, dia berniat jahat. Ceraikan dia dan bersamaku. Mau? Amanda Wijaya, aku sudah memberimu kesempatan. Mulai sekarang, semua hak istimewamu di grup Awan Langit akan dicabut. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Narendra, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Narendra. Narendra pasti milikku. Amanda, jangan begitu. Ibu, aku benar-benar tidak terima apa kekuranganku dibanding Dewi Wijaya itu. Mengapa hal yang mati-matian kuinginkan selalu dia dapatkan dengan mudah? Amanda, jangan putus asa. Kita masih punya kartu as, kita belum kalah. Semangatlah sedikit. Lagi pula, Dewi Wijaya itu sangat jelek. Pria mana yang akan menyukainya? Mungkin saja Tuan Besar Kusuma sengaja melakukan ini untuk membuatmu kesal. Ya, pasti begitu. Bahkan jika dia menikah dengan Narendra Kusuma, lalu kenapa? Kedua anak itu adalah rencanaku. Ibu, menurutmu, Narendra akan mengetahui identitas asli kedua anak itu? Tidak mungkin. Dulu aku sudah menghapus semua informasi, memastikan semuanya aman. Lagi pula, apa kamu tidak tahu? Sifat Narendra Kusuma, jika dia benar-benar menemukan sesuatu, bagaimana mungkin dia bisa setenang ini? Tapi, aku tetap harus pergi ke keluarga Kusuma untuk melihat apakah kedua anak itu memiliki celah. Ide bagus, kita ganti baju, lalu pergi mengamati situasinya. Lima, 4, 3, 2, 1. Kalian sudah sembunyi? Sudah sembunyi. Oke. Kamu lari pelan-pelan saja. Jangan sampai Chandra jatuh. Pelakor. Siapa yang menyuruhmu menggoda Narendra? Aku pacar resminya. Sekarang enyah dari sini. Ada apa ini? Jangan sentuh dia. Kalian. Aku menggoda Narendra Kusuma, Nona Amanda Wijaya, tapi ku dengar, dia bilang dia tidak punya hubungan apa-apa denganmu. Diam. Jadi pelakor masih berani sombong begitu? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Memanggilku pelakor, dan masih mau memberiku pelajaran dengan status istri sah? Kau pikir kau siapa? Tunggu sampai suatu hari kau jadi Nyonya Kusuma, baru datang pamer di depanku. Sekarang, enyah sejauh mungkin. Kau Dewi Wijaya. Kau sama sekali bukan yang jelek seperti dulu. Kau menipuku? Sepertinya kau tidak buta juga ya. Ternyata kau masih bisa mengenaliku. Kau sengaja berpura-pura jadi pengemis di keluarga Wijaya, menggunakan keluarga Wijaya untuk menikah dengan Narendra. Dewi Wijaya, kau licik sekali. Jika Narendra tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Amanda, kalau sakit, minum obat saja. Tidak perlu mengamuk di sini. Dari mana datangnya dua anak haram ini? Enyah kalian. Aku bukan anak liar. Apa kamu lupa sikat gigi sebelum keluar? Dulu kamu hampir membunuh mamiku. Semua akan terbayar pada waktunya. Amanda, urusan antara kita sudah saatnya diselesaikan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Orang sepertimu tidak pantas berdiri di samping Narendra. Akulah Nyonya Kusuma yang sebenarnya. Panggil orang. Dewi, jangan kira omong kosongmu itu bisa membuatku melepaskanmu. Sepanjang hidupku, aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Aku akan membuatmu tahu bahwa akulah Nyonya Kusuma yang sah.
Dan lagi, akulah ibu kandung dari dua bocah itu. Kedua pengkhianat tak tahu diri ini, menganggap pencuri sebagai ibu mereka. Kalau tidak bisa bicara yang benar, diam saja. Kalau aku dengar lagi, kamu mengatakan hal buruk tentang mereka berdua, aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Usir dia keluar. Kamu. Dewi, aku tidak akan melepaskanmu. 5 tahun yang lalu, kamu berhasil lolos dengan beruntung. Kali ini, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Berani merebut priaku. Tunggu saja balas dendamku. Kali ini aku pasti akan membuatmu bereputasi buruk dan menghilang sepenuhnya dari duniaku. Aku pulang. Ayah, hari ini wanita jahat itu datang dan mengganggu Mama. Ya, Ayah, bantu Mama melawan orang jahat. Hari ini wanita jahat itu juga memukul Mama. Ayah yang baik akan menghukum mereka. Aku akan segera memberitahu satpam di pintu, dia tidak akan diizinkan masuk lagi. Ayo makan. Dewi Wijaya, kamu baik-baik saja hari ini? Tidak apa-apa, hanya kedua anak itu yang dimarahi. Aku sudah memberitahu Rizky Susanto untuk menyelidiki ibu dan anak Su. Aku akan membalaskan dendammu. Oke, ayo makan. Bebe, makan ini enak. Aku paling suka makan ini. Ini enak. Terima kasih Kakak Bintang, Kakak Chandra. Dan ini enak. Dan ini, cepat makan. Bebe tidak bisa makan lagi. Hei kalian berdua. Cukup, kalian berdua anak nakal. Lihat, Bebe sudah punya banyak di mangkuknya, dia tidak bisa makan lagi. Kalian berdua makan sendiri saja, jadilah contoh yang baik untuk Bebe. Baiklah. Bebe, kamu makan juga. Bebe makan. Mama, Bebe ingin mendengar cerita. Aku juga ingin mendengar cerita. Dengar cerita? Jadi, cerita apa yang ingin kalian dengar? Putri Salju. Ultraman. Dengar keduanya. Begini saja, ayah bercerita tentang Ultraman. Bagaimana? Dan mama bercerita tentang Putri Salju. Baik. Oke. Kita buka halaman pertama. Di gunung ada seorang biksu kecil. Biksu itu bertemu Putri Salju, dan Putri Salju bertemu pangerannya. Akhirnya, tertidur. SST, jangan berisik, jangan bangunkan mereka. Mereka sudah tidur. Sekarang giliran kita. Turunkan aku. Tidak mau. Anak-anak kecil itu selalu menempel padamu. Aku tidak punya kesempatan untuk bermesraan denganmu. Jangan ngawur. Ke kamar. Dewi Wijaya. Amanda, ada apa denganmu? Ibu, Dewi Wijaya sama sekali tidak seperti itu. Dia membohongi kita. Dia sengaja menyamar seperti itu. Untuk kita lihat. Sekarang kedua bocah itu masih sangat dekat dengannya. Dia bahkan menyebutkan tentang latar belakangnya. Mungkinkah dia sudah tahu sesuatu? Tidak mungkin, Amanda. Mama sudah memastikannya. Lalu, bagaimana sekarang? Aku harus membuatnya hancur reputasinya dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Baik, Ibu akan membantumu. Ibu kenal dengan Pak Wijoyo, yang suka bermain wanita. Kita akan menyerahkan Dewi Wijaya kepadanya. Nanti kita akan mengambil fotonya. Nanti dia akan jadi mainan. Kalau begitu, cepat hubungi Pak Wijoyo. Kita akan menggunakan barang peninggalan ibunya untuk memancingnya kembali. Nanti nasi sudah jadi bubur, kita lihat saja muka apa yang dia punya untuk berlagak di depanku. Narendra Kusuma pasti akan meninggalkannya juga. Baik, aku akan segera menghubungi Pak Wijoyo. Setelah menemukan waktu yang tepat, aku akan menghubungi Dewi Wijaya. Terima kasih, Ibu. Kamu anak ibu. Kalau ibu tidak membantumu, siapa lagi? Dewi Wijaya, tunggu saja. Aku sudah tidak sabar melihat penderitaanmu. Dewi, masih mau tidak barang peninggalan ibumu? Amanda, ulah apa lagi yang kamu mainkan? Apa pedulimu ulahku? Kalau barang rongsokan itu tidak kamu mau, akan kubakar habis. Apapun ulahmu, akan kuhadapi. Tunggu aku akan segera sampai. Kami tunggu Anda. Ibu, dia akan segera datang. Baik. Pak Wijoyo sudah menunggu dia di lantai 2. Semoga kita berhasil. Semoga kita berhasil. Mana barang peninggalan ibuku? Kenapa terburu-buru? Duduk. Aku tahu niat kalian busuk. Kenapa aku harus bekerja sama dengan kalian? Karena sudah terang-terangan, tidak perlu berpura-pura lagi. Berikan barangnya padaku, aku akan mengambilnya, dan pergi. Kalau kamu tidak patuh, aku tidak akan memberikannya padamu. Kalau begitu, aku tidak perlu membuang-buang kata lagi. Hanya saja aku harap saat Narendra Kusuma datang bertanya pada kalian, kalian juga bisa sekeras kepala sekarang.
Dewi, Tunggu, Amanda, tenangkan emosimu. Jangan seperti wanita cerewet. Dewi, barang peninggalan ibumu ada di ruang penyimpanan lantai 2. Kamu ikut aku mengambilnya, aku tidak mau menyentuh barang sial itu. ada apa? Tidak berani? Ayo. Dewi, aku harap kamu suka hadiah yang kuberikan padamu. Itu dia, ambil saja. Ini sesuatu yang bagus untukmu. Sekarang, nikmati saja. Pak Wijoyo, orangnya sudah kubawa. Masuklah. Nyonya Wijaya sungguh murah hati. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Baik. Si cantik tidak nyaman ya. Memang seharusnya tidak nyaman. Biar aku bantu. Sekarang, Dewi Wijaya, akan kulihat bagaimana kamu bisa bersaing dengan Amandaku. Jangan mendekat. Nyonya besar, tolong jangan sakiti aku. Ya, ibu tirimu yang menyuruhku datang. Tidak ada hubungannya denganku. Ibu tirimu yang menyuruhku datang. Bukan aku. Tidak ada hubungannya denganku. Aku. Duduk. Baik. Hati-hati. Aku belum cukup hidup. Berikan ponselmu. Ponsel. Baik ini. Halo? Narendra, tolong aku. Ini kesempatanku. Jangan mendekat. Aku tidak bergerak. Aku tidak bergerak. Wanita ini benar-benar kejam. Dewi, aku akan membawamu pergi. Berikan kotaknya. Pak Kusuma, maaf, saya tidak tahu nona ini adalah pacar Anda. Maaf. Karena kamu sangat menyukai benda ini, aku akan membiarkanmu merasakannya juga. Narendra, ayo kita pergi. Narendra, dengarkan penjelasanku. Pak Kusuma, saya tahu apa yang kami lakukan. Untuk menutupi Dewi Wijaya itu salah, tapi Anda tidak bisa menyalahkan kami sepenuhnya. Diam, masih mau mengelak? Berani menyentuh wanitaku? Kamu cari mati. Narendra, dengarkan penjelasanku. Situasinya tidak seperti yang kamu lihat. Pergi. Narendra, tunggu aku. Kenapa? Kenapa setiap kali di saat penting, selalu ada yang datang menyelamatkannya? Amanda, sekarang bukan saatnya memikirkan hal-hal ini. Yang paling penting sekarang adalah menyingkirkan semua bukti agar Pak Kusuma tidak punya alasan untuk menjebakmu. Kalau tidak, kamu benar-benar tidak akan bisa menjadi Nyonya Kusuma lagi. Ibu, ada apa dengan Pak Wijoyo di lantai atas? Usir dia. Baik. Pak Wijoyo, Anda harus pergi sekarang. Pak Wijoyo, Pak Wijoyo, Anda. Lepaskan ibu saya. Amanda, Awan, kalian sedang apa di lantai atas? Berisik sekali. Ayah, kenapa ayah pulang? Sialan, kenapa ayah pulang sekarang? Aduh, jangan dibahas. Akhir-akhir ini entah kenapa, perusahaan selalu bermasalah di mana-mana. Amanda, cari waktu dan bicarakan dengan Tuan Besar Kusuma, biarkan dia datang membantumu menyelesaikannya. Oh baik. Ibumu kenapa belum turun? Sedang apa dia? Oh, ibu sedang merapikan gudang. Benar-benar tidak ada kerjaan? Cepat suruh dia turun. Aku ada urusan sekarang, ingin membicarakannya dengannya. Oh, baik. Dia seharusnya segera selesai. Sudahlah, aku akan mencarinya sendiri. Ayah tidak boleh pergi. Amanda, ada apa ini? Hari ini kau terus menghalangiku naik ke atas. Sebenarnya apa yang ibumu lakukan? Ayah, bukankah paru-parumu tidak baik? Mama sedang membersihkan gudang penuh debu. Jadi, ayah jangan pergi. Kau membohongiku. Apa kau tidak tahu? Setiap kali berbohong, matamu selalu melirik kemana-mana. Hari ini aku akan lihat kalian sebenarnya sedang apa. Ayah tidak boleh pergi. Aduh, minggir. Ayah. Dasar pasangan selingkuh, berani-beraninya berselingkuh di rumahku. Samudra Wijaya, aku mau tidur dengan istrimu. Itu berarti aku menghargaimu. Kau ini siapa? Cepatnya. Ayah, ada apa dengan ayah? Pak Samudra, ada apa denganmu? Hanya didorong sedikit sudah pingsan.
Sialan, cepat pergi. Amanda, cepat telepon dan bawa ayahmu ke rumah sakit. Oh, ya. Ibu, ayah sekarang koma, apa kita akan ketahuan? Jangan khawatir. Siapa yang akan tahu kalau kita diam? Lagi pula, bukankah kita punya kambing hitam? Ibu, maksud ibu menimpakan penyakit ayah pada Amanda Wijaya? Jangan bicara sekasar itu, kita hanya melacak akarnya. Kau tidak usah urus, biar aku yang urus. Kau fokus saja memikirkan bagaimana cara merebut kembali hati Tuan Besar Kusuma. Narendra, jangan pergi. Aku kepanasan. Jangan khawatir. Sakit sekali. Jangan bergerak, sebentar lagi selesai. Kau hari ini, kenapa tidak pergi bekerja? Istri lebih penting dari pekerjaan. Nanti aku akan membalaskan dendammu. Kau mau melihatnya? Ya. Kalian siapa? Apa kalian tidak tahu aku ini? Direktur utama grup Wijoyo? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak, kalian akan menyesal. Kau membawanya kemari, dalam keadaan terikat. Untuk membuatmu lega. Terima kasih, suami. Siapa yang bicara sombong sekali? Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuatku menyesal. Pak Kusuma, maafkan saya salah. Saya sungguh tidak tahu. Nona Wijaya adalah istri Anda. Kalau tidak, bahkan dengan 10 nyali pun, saya tidak akan berani menyentuhnya. Masih berani membantah? Pak Kusuma, saya benar-benar tidak bersalah. Ini semua karena Bibi Wati, wanita licik itu. Dia bilang dia bersikeras, memberikan putrinya kepada saya. Untuk bermain, makanya saya pergi ke keluarga Wijaya. Oh, Pak Kusuma, Nyonya Kusuma, tolong lepaskan saya, lepaskan saya. Melepaskanmu? Mimpi saja. Rizky Susanto. Lumpuhkan satu tangannya, lalu usir dia dari ibu kota kekaisaran. Oh, dan semua aset atas namanya. Tidak perlu ada lagi. Siap. Pak Kusuma, jangan Pak Kusuma. Pak Kusuma, saya minta maaf kepada Anda, saya menyesal, saya salah. Tolong ampuni saya, tolong ampuni saya. Rizky Susanto, bereskan dia. Siap. Narendra, terima kasih. Ingat, di sisiku, kamu tidak perlu pernah mengucapkan terima kasih. Ya, saya mengerti. Dewi, kamu duduk dulu, aku akan mencucikan buah untukmu. CEO, gawat. Ayah Nyonya, Samudra Wijaya, dirawat di rumah sakit dan koma. Amanda Wijaya dan Bibi Wati menyebarkan rumor bahwa itu perbuatan Nyonya dan sekarang sudah jadi trending. Adakan konferensi pers, lalu gelontorkan dana untuk menurunkan trending. Kemudian, gunakan semua sumber daya untuk menyelidiki akar masalahnya. Ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanganmu masih terluka, jangan bergerak sembarangan. Yang terluka tangan kiriku, sekarang aku pakai tangan kanan, tidak apa-apa. Jangan lihat ponselmu dulu. Narendra, aku tidak ingin kau menyembunyikan sesuatu dariku. Kenapa bisa begini? Dewi, aku sudah meminta Rizky Susanto untuk menyelidiki masalah ini. Nanti di konferensi pers, aku akan membuktikan bahwa kau tidak bersalah. Baik. Nona Dewi Wijaya, apakah Anda benar-benar merebut pacar adik perempuan Anda? Nona Dewi Wijaya, apakah Anda mengakui telah membuat ayah Anda koma karena marah? Mengenai masalah Tuan Samudra Wijaya, saya punya bukti bahwa itu bukan perbuatan istri saya, Dewi Wijaya, melainkan Amanda Wijaya dan Bibi Wati yang merekayasa semuanya. Rizky Susanto tunjukkan rekaman CCTV saat itu kepada semua orang. Nona Dewi Wijaya benar-benar istri Dewa Perang. Pak Kusuma ternyata sudah menikah. Semuanya bisa melihat dengan saksama. Benar juga, Amanda Wijaya dan Bibi Wati benar-benar tidak punya hati. Jelas-jelas perbuatan mereka sendiri, tapi malah memfitnah Dewi Wijaya. Benar-benar tidak punya hati nurani. Sekarang kebenaran masalah ini sudah terbukti. Saya tidak ingin mendengar lagi dampak negatif apapun tentang istri saya di kemudian hari. Jika tidak, tanggung sendiri akibatnya. Tanggung sendiri akibatnya. Pak Kusuma sangat baik pada Nyonya. Rizky Susanto, perusahaan keluarga Wijaya bisa bangkrut. Tangkap kedua wanita penyebar rumor itu dan beri mereka pelajaran yang baik. Baik. Ayo pergi. Dewi sedang melihat apa?
Konferensi perfumer 3 tahunan akan segera dimulai. Aku mendapat surat undangan. Mengundangku menjadi juri untuk konferensi ini. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan pergi atau tidak. Itu tergantung suasana hatimu sendiri. Begini pikirku. Terakhir kali keluarga Wijaya bangkrut, Bibi Wati. Meskipun sudah kami masukkan, tapi Amanda Wijaya justru melarikan diri. Aku ingin memanfaatkan konferensi ini untuk membuatnya muncul sendiri. Jadi, kamu yakin dia pasti akan muncul? Bukankah ada kamu juga? Kamu ingin aku membantumu lagi? Apa hadiahnya? Boleh. Itu tidak cukup. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu bekerja sama denganku, sebarkan berita. Katakan saja, juara konferensi ini bisa masuk ke laboratorium senior grup Awan Langit. Amanda Wijaya, dia juga belajar meracik parfum sejak kecil, ditambah kamu dan grup Awan Langit. Sebagai umpan, aku yakin dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Baik. Konferensi perfumer kali ini, aku harus ikut. Selama aku bisa masuk grup Awan Langit, mendekati Narendra, aku akan punya kesempatan. Pasti bisa bersama Narendra secara nyata. Dewi Wijaya juga pasti akan berada di bawah kakiku. Aku akan pergi membeli bahan parfum sekarang. Tidak bisa. Tanpa bahan parfum khusus, aku pasti tidak akan menang. Bagaimana kalau pinjam dari rentenir saja? Selama aku bisa memenangkan ini, aku pasti akan punya kesempatan. Nyonya Amanda Wijaya muncul. Dia meminjam uang dari rentenir untuk membeli bahan parfum. Perlukah kita menemuinya? Tidak perlu. Berikan formula parfum palsu ini. Diam-diam padanya. Aku ingin saat dia merasa puas diri, aku akan memberinya pukulan telak. Baik. Juara konferensi perfumer ini bisa masuk grup Awan Langit. Tunggu berkah yang luar biasa. Betul sekali. Itu grup Awan Langit yang nomor 1 di dunia. Benar-benar sukses instan. Aku sudah siap. Aku juga tak sengaja mendapatkan sebuah formula parfum tingkat tinggi. Di konferensi kali ini, aku pasti juaranya. Pak Santoso, Anda adalah ketua asosiasi perfumer. Silakan Anda duluan. Temanku Hartono, hari ini adalah acara Anda saja duluan. Baiklah, kalau begitu saya terima. Saya umumkan, konferensi perfumer sekarang dimulai. 1 jam lagi, penilaian akan dimulai. Aroma ini bagus, coba Anda cium. Memang bagus. Terima kasih atas pujian guru. Ini adalah karyaku. Aku akan terus berusaha di masa depan. Kekuatan wanita ini kenapa begitu kuat? Narendra Kusuma, kau hanya bisa jadi priaku. Amanda Wijaya, kau benar-benar datang. Tidak hanya datang, tapi juga sengaja memalsukan. Memalsukan? Dewi, ini fitnah. Apa kamu punya bukti? Atau kamu pikir kamu lebih baik dari penanggung jawab asosiasi perfumer? Saya akan membongkar kebohonganmu. Tentu saja karena saya punya bukti. Tidak mungkin, Dewi pasti hanya menggertakku. Saya mendapatkan formula parfum tingkat tinggi itu. Saya sudah memeriksanya, tidak ada yang tahu. Kamu tahu konsekuensi memfitnah orang? Pak Santoso, Pak Hartono, mohon berikan saya keadilan. Nona Diana, Anda datang. Nona Diana, ternyata itu kamu. Sepertinya level kami masih kurang. Apa? Nona ini ternyata juara dunia perfumer kelas dunia. Ya Tuhan, idola saya datang. Tidak mungkin. Dia hanya pemulung. Bagaimana mungkin dia master perfumer top dunia? Kamu bohong. Amanda, kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai celaka. 10 menit sudah berlalu. Kamu sedang main trik apa? Saya tidak berpura-pura. Kamu bisa mencium parfum yang baru saja kamu racik. Apakah sudah tidak ada baunya? Ya, sudah tidak ada baunya. Bagaimana bisa begini? Sebenarnya formula parfum tingkat tinggi yang kamu punya itu sengaja kuberikan padamu. Itu hanya formula parfum yang sudah dibuang. Setelah 10 menit berhasil diracik, baunya akan hilang, sama sekali tidak berguna. Dasar wanita jahat, aku akan membunuhmu. Satpam, bawa Amanda yang mengganggu acara ini keluar. Main curang. Berbuat curang, kamu dikeluarkan dari asosiasi perfumer. Tidak, kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Nona Diana, sulit sekali bertemu dengan Anda. Benar sekali. Nona Diana, mumpung sudah di sini, bagaimana kalau Anda juga jadi juri? Kalau begitu, di hadapan para senior, saya akan mencoba. Juara dunia menilai parfum saya sangat bersemangat. Amanda Wijaya, bayar utang. Kak Setiawan, kenapa kamu di sini?
kenapa aku bisa di sini? Mana utangmu? Kak Setiawan, jangan panik, aku akan membayar utangmu. Kamu sudah dikeluarkan dari konferensi perfumer. Dengan apa kamu akan membayarnya? Kak Setiawan, aku akan mencari cara untuk membayarmu, kamu jangan panik dulu. Cara apa yang kamu pikir? Bagaimana kalau kakak tunjukkan jalan? Jalan apa? Karena kamu tidak punya uang untuk membayarku, kalau begitu bayar pakai tubuh saja. Layani aku sampai puas, aku akan membebaskan sebagian utang. Kak Setiawan, kamu tidak bisa melakukan ini padaku, Kak Setiawan. Jangan paksa aku bertindak. Tolong, apa ada orang? Cepat tolong aku. Meskipun kamu berteriak sampai serak, tidak akan ada yang datang menolongmu. Ikut aku saja. Kak Setiawan. Entah kemana Amanda Wijaya pergi, wanita ini benar-benar pandai bersembunyi. Tenang saja. Dia sudah mendapatkan hukuman yang setimpal. Kak Setiawan yang meminjamkan rentenir padanya terakhir kali adalah orang dengan kecenderungan kekerasan seksual. Setelah dia diusir dari pesta makan malam terakhir kali, dia dibawa pergi oleh Kak Setiawan. Sekarang, dia mungkin sedang disiksa dengan parah. Akan celaka sendiri, kemarahan yang mengganjal di dadaku akhirnya keluar juga. Besok aku akan pergi ke taman makam. Untuk menemui Mama, memberitahunya semua ini agar dia juga ikut senang. Aku akan menemanimu. Biarkan Mama juga melihat menantu laki-lakinya yang baik. Amanda, kerja bagus. Kakak suka sekali. Lain kali terus berjuang ya. Dewi, ini semua salahmu. Sampai aku jadi begini, aku pasti akan membalas dendam padamu. Kamu sangat senang? Tentu saja senang. Apa aku terlalu jelas? Melihatmu keluar dari taman makam, sudut bibirmu terus tersenyum. Dewi, mati saja kau. Dewi, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Narendra, apa kamu terluka? Tidak apa-apa. Kak Narendra, aku sudah pulang. Bisakah kamu menjemputku di bandara? Kamu tunggu saja di sana dulu, aku akan mengirim orang untuk menjemputmu. Narendra, siapa yang akan kembali? Seorang adik perempuan, nanti aku akan memperkenalkan kalian. Seorang adik perempuan? Kenapa aku tidak pernah dengar? Kamu punya adik perempuan lagi? Jujur saja. Ada apa ini? Ini rahasia. Dulu aku diculik ke luar negeri. Untungnya lolos dari maut, aku berhasil kabur. Hampir mati kelaparan. Kebetulan Lala Putri yang lewat memberiku roti dan air, menyelamatkanku. Kemudian orang tuanya meninggal. Aku membiayainya sekolah ke luar negeri. Sekarang dia sudah lulus dan kembali. Begitu ya. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padanya. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin aku punya suami yang begitu hebat? Kenapa aku mencium bau cemburu? Apa kamu cemburu? Tidak sama sekali. Hidungmu yang bermasalah. Mau pulang? Baik. Ayo kita pulang. Nona Putri akan datang hari ini. Aku akan minta orang menyiapkan lebih banyak hidangan. Oh iya, apa ada yang dia suka? Dewi, kamu tidak perlu begini. Kalau tidak tahu, jangan asal perintah. Aku ini istrimu dan kakak iparnya. Ini pertemuan pertamaku dengan adik ipar. Aku tidak boleh ceroboh, harus diatur dengan baik. Baiklah, sebenarnya aku juga tidak tahu apa hobinya. Kamu urus saja sendiri. Baik. Ayah, Mama, kenapa hari ini masak banyak sekali? Tidak akan habis. Apa hari ini ada tamu? Iya. Jadi kalian bertiga, duduklah yang manis. Ya, hari ini adik perempuan ayah, yaitu Bibi kalian akan datang. Kalian harus bersikap baik, mengerti? Adik perempuan ayah dipanggil Bibi? Bebe pintar sekali. Bibi akan datang. Bukankah dia di luar negeri? Jangan-jangan Lala Putri sudah kembali? Iya. Aku akan buka pintu. Kak Narendra, ini istri Kak Narendra tidak seberapa. Berani merebut Kak Narendra dariku? Tunggu saja pembalasanku. Nona Putri, silakan masuk. Aku, Narendra, dan anak-anak sudah menunggumu. Kamu ini kakak ipar ya? Aku penasaran sekali. Tidak kusangka benar-benar ada orang yang bisa menaklukkan kakakku yang pemarah itu. Ayah tidak bau, jangan bilang begitu. Dengar tidak? Jangan memfitnahku. Gadis kecil ini juga anak kalian? Ya, namanya Bebe. Selera Kak Narendra, kok bisa-bisanya mencari wanita yang sudah punya anak? Tapi ini bagus juga. Gadis kecil ini adalah kartu asku. Aku akan tinggal di sini lalu memprovokasi mereka. Buat mereka salah paham, Kak Narendra akan tetap jadi milikku. Kakak ipar, bolehkah aku menginap 2 hari? Bisa, Lala. Kamarnya ya, sudah disiapkan untukmu. Terima kasih, kakak ipar. Ayah, Mama, kita bisa makan sekarang. Makan, aku lapar. Bintang dan Chandra, kalian masih ingat Bibi Lala? Ingat Bibi Lala. Ingat pernah bertemu di panggilan video. Aku membawakan hadiah untuk kalian. Terima kasih, Bibi. Maaf kakak ipar.
Aku tidak tahu Bebe ada, jadi aku tidak membawakannya hadiah. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Kalau begitu, mari kita makan dulu. Bintang dan Chandra, letakkan mainan kalian, cuci tangan dan makan. Baik. Bintang, Chandra, makan kentang di mangkuk kalian. Jangan pilih-pilih makanan. Belajar dari adikmu. Mama, kentang tidak enak. Benci kentang. Kentang itu enak kok. Harus dimakan, tidak boleh disia-siakan. Kakak ipar, Bintang dan Chandra, kalau tidak suka kentang, tidak usah makan saja. Banyak kok makanan lain untuk nutrisi. Tidak perlu mendramatisir seperti ini. Bukankah ini penganiayaan anak? Bibi jahat. Mama tidak seperti yang Bibi katakan. Benci Bibi. Omong kosong. Dewi adalah ibu anak-anak, bagaimana mungkin dia menyakiti mereka? Kakak ipar adalah ibu kandung Bintang dan Chandra, lalu Amanda Wijaya. Jangan pernah sebut dia di depanku. Dan anak-anak lagi, dia hanya penipu. Baik kakak. Kakak ipar, aku salah, aku minta maaf padamu. Tidak tahu tidak salah? Hanya saja aku harap adik perempuan sebelum berbicara lain kali, otaknya berputar 2 putaran. Beraninya bilang aku tidak punya otak? Tunggu saja Dewi. Jangan kira kau bisa menghinaku, hanya karena kau ibu kandung anak-anak. Kakak ipar, aku hanya pamer, aku minta maaf padamu. Kau harus menerima semangkuk sup ini. Aku bisa sendiri, tidak perlu merepotkan adik perempuan. Ambil saja, kalau tidak, berarti kau tidak memaafkanku. Kalau begitu, terima kasih atas niat baik adik perempuan. Aku akan menerimanya. Bajuku. Kakak ipar, aku sudah meminta maaf dengan tulus padamu, kenapa kau tidak mau memaafkanku? Adik perempuan, apa yang sebenarnya ada di pikiranmu? Apa kau tidak tahu? Mama tidak menolak. Itu karena kau tidak memegangnya dengan benar. Kamar Bibi ada CCTV. Lihat, aku sudah meminta maaf dengan tulus. Pada kakak ipar, dia masih tidak menyukaiku. Kalau dia tidak menyukaiku, aku bisa pergi. Aku masih punya harga diri dan reputasi. Kak Narendra, kau harus membantuku. Sudah cukup. Cepat ganti bajumu. Lalu kemari makan. Jangan bicara omong kosong lagi. Atau aku akan memeriksa CCTV. Baik Kak Narendra. Dewi, anak-anak sudah kurus, mereka bisa tidur sekarang. Lepaskan. Aku mau ganti spray Lala Putri. Biarkan pelayan saja, apa perlu Nyonya CEO? Turun tangan sendiri? Bukankah dia penyelamat hidupmu? Suami istri itu satu? Tentu saja aku harus selalu turun tangan sendiri. Oh, kenapa aku mencium bau? Cemburu? Siapa yang cemburu? Astaga, aku lupa menyuruh pelayan memberitahumu. Aku sering tinggal di sini dulu. Membuatmu repot saja. Adik perempuan, bagaimanapun juga, hanya tamu. Dulu saat aku tidak ada, tidak apa-apa. Sekarang, aku tidak percaya pada pelayan. Aku tidak akan mengganggu istirahatmu. Dewi Wijaya, berani merebut priaku? Aku tidak akan melepaskanmu. Ceo, aku akan ke bawah membelikanmu obat. Kakak Narendra, aku sudah lama menyukaimu. Kali ini, mumpung wanita itu tidak ada di rumah, kita nasi sudah jadi bubur. Dengan begitu kita bisa bersama selamanya. Aku akan melahirkan banyak anak untukmu. Apa yang sedang kalian lakukan? Pergi. Lala Putri, Narendra Kusuma, tapi dia kakakmu. Kakak ipar, meskipun kita saling memanggil kakak beradik, tapi kita sama sekali tidak punya hubungan darah. Kita adalah sahabat kecil, tumbuh besar bersama. Akulah yang paling mencintainya. Jadi, bisakah kau berikan Narendra Kusuma kepadaku? Lala Putri, kau membuatku jijik. Dewi Wijaya, jangan menolak kebaikan. Cari masalah. Kalau tidak, ketiga anakmu bisa cacat. Itu tidak pasti. Kau mengancamku. Mengancammu itu berarti aku menghargaimu. Kalau kau tahu diri, cepat pergi. Kak Narendra, kita sudah bersama. Kau harus bertanggung jawab padaku. Berikan aku status. Lala Putri, aku memang mabuk, tapi aku tidak mati. Apa yang kulakukan atau tidak, aku tahu. Kau suka sekali membuat masalah. Apa pelajaran yang kau dapat belum cukup? Kak Narendra, aku mencintaimu. Kita tumbuh besar bersama, sahabat kecil. Kenapa kau tidak bisa melihatku? Kau menikmati kebaikanku dan menindas istriku. Lala Putri, kau benar-benar berani. Rizky Susanto, kau datang tepat waktu. Batalkan semua keistimewaan Lala Putri dan kirim dia ke luar negeri.
Narendra, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah, tolong lepaskan aku. Aku akan minta maaf pada Dewi Wijaya. Rizky Susanto, cepat bawa dia pergi. Sebaiknya kirim dia ke tempat yang asing di sini. Dan jangan pernah kembali seumur hidup. Baik. Istriku, jangan marah. Istriku, kali ini aku ceroboh. Bisakah kau memaafkanku sekali ini saja? Cium aku, setelah ciuman engkau tidak akan marah lagi. Baiklah, baiklah. Aku memaafkanmu. Kau bau alkohol. Cepat pergi mandi. Baik, aku akan pergi sekarang.